Itu saya soalnya Bu, ini kan agak sensitif ya. Jadi orang kadang kalau Dan saya juga bicara kaget tentang tadi itu ternyata terus ada kemudian resistensi juga ya, Masya Allah. Baru saya paham nih, ya dan baru saya tahu nih Mas, bahwa ada resistensi dalam mengangkat isu ini di kalangan di kalangan agamawan gitu. Waduh, kok bisa ya begitu ya? betul Bu Prof. Mengerikan juga jadinya. Awalnya memang seperti itu. Ya dianggap kurang ya kalau bahas Islam ya bahas muamalah, bahas fikih, siasah, fikih munakahat ya Mas Ahmad ya dan lain sebagainya kan. Ya fikih lingkungan sendiri itu enggak ini. Tapi Bu Prof di Muhammadiyah ternyata muncul gagasan lingkungan itu dimulai tahun 85 sebetulnya. Kemudian mulai menguat tahun 90, kemudian 95 itu agak tidak tersentuh sama sekali gagasan itu. Kemudian waktu tahun 2000 yang waktu itu belum jadi ketua umum Pak Profesor Haidar Nasir tahun 2000 itu menulis buku tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, di situ secara mengejutkan Prof Haidar meletakkan salah satu bentuk Islami warga Muhammadiyah itu adalah pelestarian lingkungan. Nah, ini agak jadi selama beberapa tahun itu Prof itu tidak menguak isu itu di Muhammadiyah. Jadi lebih banyak ya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu ya seputar gimana cara dia menghindari larangan dan mematuhi perintah yang sifatnya kesalehan pribadi. Nah, jadi ajaran teologi lingkungan itu sendiri hilang secara wacana. Tapi kemudian tahun 2004 sampai 2010 waktu Prof Din Samsudin mulai muncul di sepak terjang di pimpinan pusat mulai kelihatan gagasan teologi lingkungan kemudian muncul tuh bentuk lembaga lingkungan hidup yang kemudian jadi majelis lingkungan hidup, kemudian waktu gempa Jogja kemudian membuat cikal bakal yang sekarang MDMC, Lembaga Kebencanaan Muhammadiyah gitu. Dan seterusnya sampai sekarang gitu. Kelihatannya memang masih dianggap sisi lain. Jadi kayak majelis lingkungan itu masih dianggap sebagai majelis di belakang rumah gitu, Mbak. Bukan majelis yang ada di teras rumah yang fungsinya untuk sebagai display utama dari Islam itu seperti apa. Nah, saya kira baru 3 tahun terakhir ini kemudian masih terhubungkan dan juga begini, Bu Prof, ternyata bahwa yang istilah bencana dan krisis lingkungan itu sering dianggap terpisah, Bu. Jadi seolah-olah bahwa bencana itu ya beda, krisis lingkungan itu ya beda gitu. Bencana itu murni karena azab dari Allah, kemudian krisis lingkungan itu ya produk pengetahuan modern. Jadi seolah-olah nggak ada sinkron. Nyambung ya. Iya. Nah, saya orang udah baru, kena bencana di stigma mendapatkan azab Allah ya. Jadi sedih gitu. Betul, ya. Bu. Kadang-kadang empati kita sebagai orang yang beragama itu kok kemana ya, Mas Ahmad ya? Karena orang udah habis-habisan ya kena bencana, tapi lalu kita datang ini karena kena azab Allah gitu. Kamu kenapa kena azab Allah? Karena kamu nggak pakai kerudung ya, karena kamu nggak apa gitu, aneh kurang gitu iman. Ya. Kadang-kadang kurang iman. Nah itulah saya pikir ya penting banget loh bagi kita ini mengerti betul ya tentang bagaimana kita beragama dengan benar ya, bagaimana kita juga. Nah yang penting buat saya ini penjelasan dari Mbak Ari ini bahwa apa sih sebetulnya ya hal-hal yang merusak lingkungan itu apa sih? Nah Mbak Mas Ahmad ini bisa nih nanyain ke Mbak Ari. Itu saya merasa bisa dioper ke Mbak Ari tadi. Tadi sudah disitir-sitir tentang mau ngabai gitu dan ya sebagai jurnalis senior di sana. Kemarin kita saya rasa membuka situsnya Mongabai itu ada banyak suplemen gizi di sana tentang lingkungan yang bisa diakses secara cuma-cuma tentu saja dan ya saya rasa menarik untuk mendengar dari Mbak Ari bagaimana hari ini mungkin proyeksi krisis lingkungan kita. Monggo Mbak Ari atau nuwun Mas Podan.
Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga udah ikutan diundang dalam diskusi ini, Ibu. Sangat senang sekali, pokoknya bahagia sekali bisa ini kayak kita saling bercerita aja ya, saling sharing. Iya, penting sekali itu Mbak Ari. Kasih tahu masyarakat apa sih yang membuat lingkungan itu rusak itu apa aja gitu. Benar. Mas Fauzan tadi kalau kita kaitkan sedikit dulu tadi kan Mas Fauzan sudah sebutkan bahwa kesannya agama itu masih isu lingkungan masih jadi isu di belakang gitu kan, sementara padahal sebenarnya isu lingkungan itu adalah semestinya jadi isu utama yang menjadikan ruh dari semua hal kayak gitu. Sebenarnya semua gerakan di bumi ini itu sebenarnya berelasi gitu dengan isu lingkungan gitu kan, karena kita tempat hidup gitu kan, namanya juga tempat hidup bumi. Betul. Alam ini gitu kan tempat hidup, kalau ini hilang ya semuanya nggak ada gunanya kayak gitu kan, dan itu sekarang lagi kita hadapi gitu kan. Sebenarnya Islam itu udah keren banget kalau kita, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, artinya rahmat untuk alam juga untuk makhluk manusia dan makhluknya. Sebenarnya udah sangat begitu indahnya bahwa sudah dari dulu itu sudah agama sudah diiniin bahwa ini manusia dan alamnya seperti itu, ada makhluk yang hidup di dalam alam semestinya. Jadi sebenarnya bungkusan dulu dapat turunnya agamanya itu sudah benar, cuman tadi lagi-lagi pelaksanaannya kita yang sebagai umatnya ini yang memisahkan itu, seolah-olah ini lebih penting isu lingkungan apa terbelakang, misalnya isu hutan apa jauh kok aku di kota nggak tahu hutan, isu sampah sampah diselokan misalnya, kesannya kita bukan bagian dari itu gitu. Kesannya kita sebagai misalnya saya sebagai padahal setiap hari dia memproduksi sampah ya. Iya betul. Padahal sebenarnya saya dan manusia lainnya adalah yang berkontribusi terhadap kerusakan itu. Salah satu misalnya sampah kayak gitu kan. Untuk sampah aja dari rumah nggak usah berpikir yang terlalu jauh, kita protes sama sampah orang. Sampah limbah pabrik ini bikin sampah gini-gini. Sementara kita sendiri bikin sampah kita nggak peduli kayak gitu. Mari kita misalnya kita mulai misalnya dengan Ramadan ini bisa dijadikan event untuk saya pribadi lagi ya, juga akan mengajak yang lain juga untuk merenung gitu kan, untuk introspeksi diri. Kalau saya masak misalnya, masak ketika produksi masakan berlebih dan itu tidak habis dimakan, itu juga akan jadi sampah gitu. Sampah makanan walaupun organik itu juga pencipta emisi, salah satu emisi terbesar seperti itu. Jadi itu juga perlu dipikirkan kayak gitu kan, ketika kita memasak masakannya juga harus yang memastikan bahwa masakannya itu akan habis atau termakan. Banyak boleh, tapi bisa bagi-bagi misalnya kayak gitu kan. Nggak menutup jangan masak banyak-banyak, nanti enggak. Yang penting masak banyak pun nggak apa, yang penting habis makannya kayak gitu. Terus belum lagi kita harus berpikir masak banyak ini atau masak ini sampahnya kita mau gimana kan? Sampah organik, baik kita memikirkan misalnya sampah organiknya perlu gimana. Kalau kita buang aja misalnya buang aja, udah nggak peduli pokoknya. Kalau saya misalnya bungkus tumpuk nanti langsung dibuang ke mana TPA, pokoknya nggak peduli karena toh yang ini petugas kebersihan yang akan membersihkan kayak gitu. Kalau kita pribadi yang berupaya untuk gimana sih kita mengurangi beban terhadap bumi gitu kan, mengurangi kerusakan terhadap bumi, kita setidaknya itu sampah-sampah organik masih bisa dimanfaatkan atau sangat bermanfaat. Kita bisa jadikan itu kompos, bisa jadikan itu pupuk organik seperti itu kan, dan itu bikinnya juga simple kayak gitu kan. Itu bisa dilakukan. Saya di tempat terbatas mencoba dengan sangat sedikit mencoba untuk melakukan itu kayak gitu kan. Memang males awalnya kayak gitu karena harus ribet-ribet gitu kan, harus ribet ngangkat-ngangkat sampah gitu. Tapi kalau mikirin lagi, aku protes nulis sok-sokan mau nulis lingkungan yang gini-gini, kamu harus gini, memprotes perusahaan, memprotes pemerintah, memprotes para pihak, sementara akunya sendiri adalah pelaku kerusakan, malu gitu. Merasa malu di kayak tersusuk-tusuk kayak gitu. Pelaku ngomongin orang bisa, tapi kau sendiri adalah pelaku kejahatan ke lingkungan, seperti itu kesannya seperti itu. Jadi itu untuk bicara sampah ini ya, bicara sampah organik. Bicara sampah anorganiknya, misalnya ketika
ketika kita berbelanja itu juga proses untuk masaknya itu juga kita mesti sudah memikirkan, misalnya sama-sama mikir. Kalau saya misalnya gimana reduce, mengurangi mengurangi sampah plastik yang sekali pakai seperti itu kan. Ya, itu juga karena sampah-sampah itu juga akan memberi tekanan yang berat bagi bagi lingkungan seperti itu. Jadi hal yang kecil dari itu bisa kita sebagai individu itu sebenarnya bisa berkontribusi kayak gitu kan. Nggak usah melihat yang titik, kita nggak usah melihat yang besar, masalah yang besar dan kita protes-protes sementara kita sendiri tidak berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap misalnya manajemen di rumah tangga seperti itu, misalnya manajemen sampah lah, tidak yang kecil kayak gitu kan. Jadi hal-hal itu yang ketika personal bisa melakukan, masing-masing individu bisa melakukan itu gitu, harapannya dari sekecil lama-lama kan jadi komunal, lama-lama gede dan itu akan bisa besar sekali kontribusinya bagi lingkungan seperti itu. Balik lagi, nggak usah jauh-jauh, contoh misalnya kita mau peduli tentang kerusakan hutan misalnya kan, sekarang ini deforestasi, walaupun di Indonesia dibilang deforestasinya terjadi penurunan tahun 2020 sampai 2019 ke 2020, tapi masih judulnya ratusan ribu hektar yang hilang kayak gitu. Itu 1.000 hektar mau sebesar apa ya, itu masih gede banget kayak gitu kan, seluas kota berapa kota kayak gitu kan, itu deforestasi gitu kan. Kebakaran hutan masih terjadi kayak gitu kan, masalah-masalah kayak gitu kesannya jauh dari kita yang di kota misalnya, kayak enggak peduli gitu. Misalnya itu kebakarannya di Riau kok, hutan yang terjadi deforestasi itu di mana kayak gitu, Kalimantan. Jadi kesannya nggak ada keterikatan atau kita serasa kita tidak bagian dari itu gitu. Kalau kita mencoba untuk merenung dan mengulik lagi, benarkah aku bukan bagian dari ini? Saya jadi merasa bersalah kayak gitu karena saya juga bagian dari itu gitu kan. Mengapa? Misalnya saya pakai tisu gitu kan. Pakai tisu ini jadi dari mana ini? Tisu ini dari HTI juga kayak gitu, dari hutan tanaman industri yang ada karena mengubah bentang hutan alam menjadi pohon-pohon kayu kebun yang akan dibikin tisu, akan dibikin berbagai keperluan gitu. Jadi jadi pakai tisu juga, jadi lebih wise, kita berupaya untuk lebih peduli dengan tisu ini jika didapat dari jangan asal memakai tisu kayak gitu, lebih ini. Jadi semua ini bisa kita terkait. Misalnya kita pakai produk juga kayak gitu kan, misalnya pakai kosmetik gitu kan. Kalau saya atau Mas Mojan bisa pakai yang lain ya. Kosmetik, fashion, pakai baju, pilih baju, tahu ini juga kesannya simpel, kayak nggak berelasi sama kebakaran hutan, nggak berelasi sama deforestasi, padahal itu nggak berelasi sama pencemaran lingkungan, pencemaran sungai, padahal itu sangat berelasi banget kayak gitu. Misalnya saya asal pakai kosmetik, itu banyak semua kosmetik kan juga dibikin dari bahan-bahan, misalnya salah satunya kontennya sawit kayak gitu kan. Bukan berarti kita nggak mau pakai sawit kayak gitu. Mari kita lihat lagi sawit dari produksi mana sih gitu yang mereka memperhatikan, nggak 100% mereka beradab, maksudnya zero benar-benar 100% sustainability, tapi setidaknya ada upaya untuk mendapatkan mengupayakan bahwa itu berstandar hijau, itu mereka berupaya untuk kami untuk tidak ada land konflik di situ, tidak ada pelanggaran HAM. Upaya-upaya itu dibikin oleh perusahaan yang memproduksi sawit itu gitu kan, dan produksi sawitnya itu dibeli oleh perusahaan susu, dibeli oleh perusahaan sereal, dibeli oleh perusahaan kosmetik, dibeli oleh siapapun. Jadi sebenarnya individu-individu seperti saya adalah orang yang sangat berkontribusi untuk perubahan kayak gitu, perubahan lebih baik kayak gitu kan, perubahan ketika konsumennya care, ketika konsumennya untuk makan sesuatu peduli, misalnya ketika untuk pakai kosmetik peduli, ketika untuk pakai baju peduli, dan itu makin masif dilakukan, saya kira itu suatu perubahan positif untuk negeri,
Karena kita nggak usah bicara kalau tentang krisis iklim, nggak usah bicara tentang komitmen global yang untuk menyumbang reduce emisi global. Kita ambil kerusakan lingkungan ini, kita ambil dampak ke dalam aja, internal kayak itu kan, dampak dalam negeri. Kalau kita lihat kan karena krisis iklim yang sekarang ini, bencana makin menggila seperti itu. Kesannya nggak berelasi bencananya dengan kerusakan hutan, dengan sampah yang menumpuk. Kesannya secara singkat kan, apa sih relasi kesan tidak deklarasi, padahal itu sangat berelasi sekali kayak gitu kan. Kayak siklon yang kemarin terjadi di badai yang terjadi di di NTT, yaitu badai Seroja, itu juga berrelasi dengan iklim yang makin memanas seperti itu, dengan global warming kayak gitu kan, sehingga itu pemerintah Indonesia juga mulai, saya lebih spesifik aja, BNPB dan BMKG itu jelas menyatakan ini karena krisis iklim kayak gitu kan. Krisis iklim kalau ditarik lagi itu karena kerusakan hutan, karena kerusakan lingkungan, karena pencemaran, karena hal-hal, karena pencemaran udara, penggunaan kita mayoritas PLTU sehingga pelepasan emisinya besar kayak gitu. Kita masih mengeksploitasi gambut di Kalimantan, Papua, Sumatera, sehingga emisi yang terlepas dari lahan-lahan itu adalah emisi yang besar sekali. Kita seenaknya tebang mangrove, kesannya mangrove satu pohon tuh akan cuma pohon kayak gitu kan. Padahal mangrove itu emisinya itu kalau udah kecabut itu emisinya itu hampir sama, dia bisa dibandingkan dengan gambut. Mangrove, satu pohon mangrove itunya lepasan emisinya, jadi besar sekali kayak gitu. Tapi itu yang terjadi di Indonesia gitu kan, bikin jalan tol merupakan strategi nasional gitu kan, tapi yang dilibas tol di Jawa Tengah itu yang dilibas hutan mangrove juga terlibas kayak gitu kan. Sementara bla bla bla, satu sisi pemerintah yang sama, cuman kementerian lain ngomongnya tekan emisi, cegah deforestasi, kayak gitu kan. Tapi satu sisi kebijakan yang dibikin oleh sektor yang lain, oke, kita bikin jalan tol untuk baguskan ekonomi, bla 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 bla. Tapi yang dilibas misalnya mangrove, yang dilibas misalnya Suaka Marga Satwa, atau yang dilibas misalnya hutan konservasi. Kesannya hutan konservasi pentingnya lebih kurang daripada bikin jalan tol kayak gitu kan. Seperti hal-hal seperti itu yang kadang kesannya nggak nyambung kayak gitu ya kesannya. Satu sisi mau kebijakan ada gitu kan, kebijakan yang ke arah positif gitu kan, kebijakan dari pemerintah. Kalau tadi kan Bu Gustaf bilang kita ngomongnya belak-belakan aja ya Bu, pemerintah. Betul, gitu ya, supaya kita semuanya ngerti gitu. Iya, betul. Pemerintah satu sisi misalnya, oke, kita komitmen iklim 2030 kita mau 29%, kalau dana sendiri 41%, kalau pakai bantuan asing, oke, kita bikin kebijakan gambut, jangan pakai gambut konservasi atau gambut dalam. Oke, kita bikin moratorium sawit, biar sawit-sawit di tata kelola dulu. Oke, bikin ini hutan alam enggak boleh dikonversi, hutan alam harus stop izin gitu. Kebijakan-kebijakan positif ada gitu kan. Tapi dilalah di sisi lainnya dimuatlah kebijakan-kebijakan lain yang membunuh kebijakan-kebijakan positif seperti itu. Jadi kalau ini misalnya adalah omnibus law gitu kan, adalah undang-undang minerba kayak gitu. Jadi di situ di undang-undang di bagian-bagian itu akan itu bisa mematikan hal-hal yang baik yang udah dibikin kayak gitu kan, karena di pasal-pasal itu bisa dalam pasal-pasal itu bisa ini nggak jalan kan, ada yang lebih gede kayak gitu, ada undang-undang itu lebih kuat kayak gitu daripada ini misalnya ada PP gambut, ada ini kayak gitu. Jadi jadi saya kemana-mana nggak nih ya ininya ya, jadi kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat itu Indonesia ini kompleks banget kayak gitu kan. Oke, kita kebijakan yang tabrakan satu sih. Iya. Iya, betul. Ya karena tabrakan satu sama lain.
Pengusahanya bilang mau komitmen bikin A, B, C, D ketika mereka bikin ketika mereka membangun industrinya gitu kan, berjanji untuk peduli hutan, peduli masyarakat, tapi dalam implementasinya jauh dari itu. Nah, jadi para pihak yang ini nih bikin kebijakan nggak nyambung, bikin komitmen nggak jalan kayak gitu. Jadi memang kompleks sekali permasalahannya. Iya, jadi sebenarnya kalau dipikir gimana ya memperbaiki ini. Jadi sebenarnya menurut saya sih masyarakat seperti saya misalnya individu-individu itulah yang juga punya kesadaran. Melakukan perubahan. Ya, kita berupaya untuk ketika kita ada kesadaran pribadi-pribadi melakukan perubahan seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu ketika banyak itu akan bisa mempengaruhi sistem, menurut saya percaya seperti itu kayak gitu kan. Ketika sistem itu bisa berbentuk permintaan pasar, bisa berbentuk desakan ini, ketika ini sistem itu menguat kayak gitu, itu akan bisa ikut mempengaruhi, bahkan bisa jadi posisinya jadi lebih kuat daripada kebijakan pemerintah atau dari keinginan pengusaha yang ingin terus bereksploitasi hutan kayak gitu. Jadi saya kalau balik lagi ke masa Ramadan ini gitu kan, tempat buat introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, masanya untuk motivasi saya pribadi sebenarnya untuk misalnya untuk lebih diet kan, untuk diet menggunakan sampah sekali pakai, untuk untuk lebih peduli dengan sampah-sampah yang terproduksi, untuk lebih dia juga berbelanja, baik termasuk berbelanja mau Ramadan nanti fashion dan lain-lain, karena bikin baju itu untuk produksinya juga banyak pakai kimia-kimia yang mereka limbahnya itu banyak disalurkan langsung ke dalam sungai dan sungainya menjadi tercemar. Air menjadi merah, air menjadi baku, air menjadi berubah, dan itu ikan dimakan oleh manusia, manusianya juga kena zat-zat negatifnya, sakit yang mengerikan, seperti itu. Jadi sakit-sakit aneh terjadi dengan manusia karena manusianya sendiri sebenarnya yang bikin kayak gitu. Jadi menurut saya sih, kalau menurut saya semuanya introspeksi balik ke saya sebagai saya pribadi harus berubah kayak gitu. Saya harus lebih peduli apa yang saya makan, apa yang saya pakai, apa yang saya makan, apa yang saya pakai, dan apa yang saya lakukan. Mungkin itu Ibu. Terima kasih banyak Mbak Ari ya. Mbak Ari luar biasa memang, ya senior di Mongabai. Jadi semua isu itu tadi di situ semua ya teman-teman ya. Jadi dari emisi, dari limbah rumah tangga, kosmetik, limbah makanan itu disitir semua sama Mbak Ari. Dan yang menarik tadi di ujungnya gitu, Mbak Ari ngomong dirinya sendiri, dan bagi saya itu menjadi kunci juga gitu di dalam ngomong hal-hal yang raksasa-raksasa yang kita anggap besar itu, ya ternyata kita saja tidak memulainya gitu. Dan saya rasa menarik untuk menyambungnya ke Bunda Musda untuk mungkin melihat juga Bunda di dalam tataran mungkin ya. Yang menarik adalah suasana Ramadan ini yang bagi kita mungkin wahana untuk menahan diri, tapi menahan apa nih kira-kira Bunda di dalam konteks diskusi kita pada sore hari ini gitu di lingkungan gitu, apakah sekedar memang orang hanya dilatih untuk lahiriah makan minum dan entah berhubungan seksual juga, atau tuh bagaimana kira-kira Bunda? Ya, makasih banyak Mas Ahmad. Makasih Mbak Ari tadi udah menyampaikan secara komprehensif dia bahwa ya memang kalau orang yang sudah komitmen di isu lingkungan ya seperti ngomongnya itu seperti Mbak Ari itu selalu dimulai dari diri sendiri. Terus terang ya Mas Ahmad, kalau aku tuh bicara soal lingkungan, banyak yang protes. Dia bilang begini, Bu Musda, kalau soal sampah rumah tangga itu nggak seberapa, nggak signifikan. Lalu kata dia begini, yang signifikan bahayanya bagi pengrusakan lingkungan itu adalah kegiatan pabrik, kegiatan para investor, dan itu ranah pemerintah, dia bilang begitu. Terus saya bilang orang-orang seperti ini kadang-kadang ya, menurut saya memang benar juga sih, tetapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri kan kacau juga ya, karena kalau tidak ada kesadaran dari individu-individu apa yang kita akan bangun kan tidak mungkin juga gitu. Jadi saya kadang-kadang jadi protes abis juga tuh sama teman-teman saya yang lain bahwa bicara tentang lingkungan itu nggak usah bicara tentang individu, katanya bicara tentang langsung kepada pemerintah, bagaimana pemerintah mengekang ya atau membuat satu kebijakan yang holistik yang tidak tumpang tindih.
Tapi baiklah, saya akan mulai membicarakan masalah ini dari perspektif tentu dari perspektif agama, karena saya bukan ahli di dalam bidang-bidang yang lain. Nah, di dalam konteks Ramadan ini saya kepingin kembali merenungkan dan kembali mengajak kita semua untuk merenungkan ajaran agama kita. Saya pikir ini bukan hanya dengan ajaran Islam, tapi semua agama itu sama aja. Karena nanti akan saya jelaskan bagaimana pengalaman saya dalam kehidupan keagamaan itu berkaitan dengan upaya-upaya menjaga lingkungan. Bukan hanya masalah dalam Islam, ini menjadi masalah pada semua agama, ya, masalah pada semua kepercayaan. Ada problemnya. Nah, apa yang ingin saya katakan? Saya ingin simpulkan dalam satu kalimat begini. Sebetulnya di dalam beragama ada persoalan paling besar ya dalam keberagamaan kita. Kenapa? Karena di dalam beragama atau di dalam keberagamaan kita tidak pernah atau belum ya menjadikan masalah kemanusiaan itu menjadi sebuah isu yang penting ya. Nah, tadi kan sudah dibenarkan tuh oleh Mas Fauzan bahwa bidang lingkungan itu cuma ditempatkan di belakang, belum menjadi bagian yang penting atau bagian yang vokal ya di dalam isu agama. Nah, padahal kalau kita bicara tentang agama, saya ingin bicara tentang puasa aja nih. Kalau kita baca ayatnya itu kan jelas ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Diwajibkan kepadamu puasa seperti halnya diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Nah, karena itu saya selalu mengajak Muslim nih jangan heboh nih kalau puasa, karena umat-umat yang lain juga puasa. Cuma mereka itu ya tidak seheboh kita. Kita kan maunya kalau kita puasa, semua orang tuh tahu kalau kita puasa. Bahkan kalau bisa semua orang itu juga jangan buka warung, jangan buat ini, jangan buat karena saya ini lagi puasa. Loh kok aneh ya, mestinya kamu dong yang harus lebih lebih berendah hati dan lebih berempati kepada yang lain karena kamu yang puasa bukan orang lain. Kewajiban kamu adalah menjaga mulutmu, menjaga menjaga perilakumu supaya tidak mengganggu atau tidak mencederai sesama. Tapi di kita puasa itu beda loh. Malah kita yang kepengen dihormatin. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi informasi ayat ini menjelaskan bahwa bukan hanya kamu loh yang berpuasa. Puasa itu sudah diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu. Lalu perhatikan ya, la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dalam berpuasa itu adalah agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Persoalannya, kita belum menjadikan indikator ketakwaan itu, salah satunya itu adalah kesadaran lingkungan. Nah, ini masalahnya. Ya, karena itu mari kita mulai hari ini nih kita bicarakan bahwa salah satu indikator dari ketakwaan seseorang itu adalah dia punya kesadaran enggak untuk menjaga lingkungan. Seperti Mbak Ari tadi katakan, mulai dulu deh dari diri sendiri. Karena kita kalau mau bicara tentang global warming, kita mau bicara tentang bencana, kita mau bicara tentang ya itu masalah masalah-masalah yang besar terkait dengan alam yang sudah sangat rumit gitu ya. Rasanya kok tidak semua orang paham ya, tetapi buat saya indikator ketakwaan kamu itu salah satu indikator kamu bertakwa, karena fungsinya kita berpuasa ini adalah agar supaya kita berharap. Jadi belum tentu kita berpuasa ini menjadi orang bertakwa loh. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah satu indikator dari ketakwaan itu adalah kita punya kesadaran terhadap upaya pelestarian lingkungan. Karena apa? Karena di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu jelas sekali dikatakan bahwa di antara semua makhluk ya yang pernah ditawari amanah untuk menjaga bumi ini, menjaga planet yang indah ini, itu semuanya menolak. Ya, jadi bukan berarti Tuhan itu nggak pernah Tuhan pernah menawarkan kepada malaikat, kepada siapa, tapi mereka semua menolak. Mereka betul-betul angkat tangan karena dia udah tahu nih konsekuensi dan resikonya itu berat sekali. Nah, tetapi manusia menerima amanah. Karena itulah kalau kita mempelajari agama ini dengan benar, dan saya kira konsep ini juga ada pada agama-agama lain. Yang pertama nih, yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa salah satu masalah terbesar dari keberagamaan kita adalah kita belum menjadikan ya isu kemanusiaan itu menjadi hal yang terpenting ya dalam kita beragama. Nah, salah satu isu kemanusiaan itu adalah bagaimana kita sadar bahwa sebagai manusia kita itu adalah
diciptakan ya dalam visi menjadi apa? Menjadi khalifah fil ard. Apa artinya khalifah? Ya punya tanggung jawab yang sangat besar. Khalifah itu artinya apa? Leader. Ya, khalifah itu artinya manager. Khalifah itu artinya apa? Pengelola. Jadi kita mengelola dulu nih, memanage dulu. Kita nggak usah ada bicara yang besar-besar. Saya setuju dengan Mbak Ari. Setuju banget. Kita mulai aja dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengelola sampah di rumah kita nih? Di rumah kita aja dulu. Pasti itu sampahnya kita, bukan sampahnya tetangga kan, pasti ya. Jadi kalau sampah di rumah kita, pasti itu produk dari kita sendiri. Jadi jangan mengatakan, itu kan produk orang lain. No, jadi kita lihat dulu. Jadi dari rumah kita dulu, kita belanja seperti apa dulu. Nah, kita kemudian mengelola sampah-sampah itu seperti apa di rumah. Lalu kemudian bagaimana kita membuangnya itu dengan cara yang benar juga, karena hanya sekedar membuangnya, orang bisa membuang di mana saja, tetapi bisa nggak kita memastikan bahwa kita membuangnya dengan cara yang benar, bahwa sampah-sampah itu sudah dipilah-pilah dan sebagainya. Nah, terkait yang paling penting buat saya ini, Mbak Ari, terutama nih soal makan. Kadang-kadang saya berpikir ya, kalau kita pergi ke restoran, ya kita pesan banyak sekali. Udah gitu kita merasa karena kita sudah pesan dan kita bayar, itu adalah hak kita ya, mau dihabisin atau tidak. Kadang-kadang saya berpikir, adalah orangnya pesen makanan, udah gitu nggak dihabisin. Dan merasa nggak bersalah gitu. Saya tuh kadang-kadang pikir, meskipun kamu punya uang banyak ya, nggak bisa dong kamu buang makanan seenak perut kamu. Karena ada orang lain yang kelaparan gitu kan. Jadi meskipun itu uang kamu sendiri, jadi pesen makanan itu yang kira-kira bisa habis lah. Nah kalau tidak habis, kalau saya sih nggak malu-malu, tolong udah dibungkusin. Supaya saya bisa makan lagi nanti di rumah bersama keluarga. Jadi nggak ada yang mubazir gitu. Jangan mentang-mentang kita ini banyak uang, dan sifat mubazir itu sangat-sangat ditekankan loh di dalam Al-Quran, karena itu adalah seperti sifat syaitan ya, dan kita nggak pernah takut-takut tuh dikatakan seperti sifat syaitan ya, karena itu mulailah dari diri kita sendiri, apa yang kita makan kita perhatikan ya, karena kalau kita makan yang tidak kita perhatikan juga, tidak sesuai dengan kesehatan kita, itu kan akan menjadi penyakit juga buat diri kita. Karena itu kita mulai dengan mengelola sampah, yang mengelola apa yang kita pakai. Karena dulu saya ingat ya, waktu saya masih gadis ya, saya itu nggak pakai softtek seperti yang ada sekarang ini, yang sekali pakai dibuang. Tetapi nenek saya itu mengajarkan saya untuk buat tampon sendiri, dijahit ya. Nah ini juga perlu kita kembangkan sekarang ini, supaya tampon itu tidak sekali buang dan banyak sekali bahayanya ya. Nah memang ribet sih, tetapi buat saya pernah mengalami masa-masa ya, di mana waktu saya masih gadis itu saya benar-benar, karena nenek saya itu sangat peduli, jadi saya dibuatkan tampon dan diajarkan cara membuat. Dan bahkan sekarang ini menjadi gerakan baru loh Mbak Ari di Afrika, karena saya bertemu dengan kelompok ini di sebuah kegiatan Women Deliver di Denmark ya 2 tahun yang lalu, dan saya pikir ini harus dikembangkan juga di Indonesia, supaya biasanya kalau kita sudah mulai begini nih, kita biasanya berurusan dengan para kapital nih yang produksi produksi softtex ya dan sebagainya. Karena ini betul-betul bukan hanya perempuan yang pakai, orang-orang manula ya, lansia, laki dan perempuan juga menggunakan diapers itu kan, dan itu mengerikan loh kalau kita melihat tidak gimana ya pengelolaannya. Nah, sekarang ini mungkin karena saya belum tahu bagaimana cara pengelolaan di rumah sakit, di mana mungkin kita hanya bisa memberikan masukan ya kepada para pengelola itu, baik itu pihak rumah sakit, pihak pemerintah daerah, supaya ada upaya-upaya serius ya di dalam pengelolaan sampah. Karena kalau saya melihat dalam upaya perencanaan pembangunan di berbagai negara maju, nah pengelolaan sampah ini merupakan satu hal yang paling banyak dibicarakan ya, bagaimana mengelola sampah. Karena ini bukan sesuatu yang karena itu sampah lalu dianggap sebagai isu sampah tidak penting. Wah ini gawat ini ya. Jadi buat saya ini penting sekali. Nah bukan hanya itu saja, tetapi saya juga menghimbau teman-teman dari komunitas agama. Di sini ada kader hijau Muhammadiyah, bagus sekali, dan saya senang sekali mendengarkan informasi tadi. Nah bisa nggak ke depan ya kita semua nih yang bergerak dalam isu keagamaan itu menjadikan upaya-upaya mengelola sampah ini bahagian dari amal soleh. Karena dalam beragama itu selalu ya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu selalu dikatakan ya ayyuhallazina amanu ya wa amilus solihah. Jadi nggak bisa kita hanya sekedar beriman, tetapi nggak diimplementasikan dalam bentuk amal soleh. Itulah sebabnya kenapa di dalam ayat-ayat Al-Quran kata-kata amanu ya kata-kata beriman itu nggak berdiri sendiri. Ya amanu wa amilus solihah.
itu satu paket. Karena kalau sekedar beriman, semua orang pasti bisa mengatakan saya beriman. Tapi indikator kamu beriman itu apa? Nah, indikator itu amal soleh. Nah, sekarang mulai kita tekankan ya. Saya berharap kita bisa memberikan satu briefing ya kepada para pemuka agama, ya kepada para khotib, terutama yang akan bicara di masjid, ya para pendeta yang akan bicara di gereja, ya para pendeta yang akan bicara di vihara, di sinagog, ya gimana caranya supaya dalam membicarakan tentang amal soleh, karena semua agama itu bicara tentang kebaikan, tentang kebajikan, ya bahwa akan ada hari kemudian di mana semua perilaku kita akan mendapatkan karmanya masing-masing atau balasannya masing-masing. Nah, saya pikir para pemuka agama ini mulai sekarang nih harus bicara ya bahwa bagian dari amal soleh itu adalah bagaimana kita tidak menambah rusaknya lingkungan ini. Bahwa bagian dari amal soleh itu adalah kita menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan. Bagaimana lingkungan kita ini menjadi lebih bersih dan lebih bersih lagi. Nah, karena itu saya pikir ini penting sekali ini mengajak para pemuka agama. Tadi juga dikatakan yaitu adalah bagian dari amal soleh, tetapi juga bagian dari misi kemanusiaan kita. Apa itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, kalau saya selalu mengatakan amar ma'ruf itu adalah upaya-upaya transformasi. Apa yang kita transformasikan? Ya diri kita menjadi lebih aware, lebih sadar terhadap lingkungan, ya lebih sadar tentang kebersihan, lebih sadar tentang bagaimana mengolah. Kalau bisa kita pakai satu baju untuk setahun ya kenapa harus banyak ya? Itu nanti kita bisa variasikan lah, nggak usah kalau bajunya itu sudah agak kadaluarsa, kita bisa mengolahnya kembali dalam bentuk yang lebih baik sehingga kita bisa modifikasi. Saya kira kita perlu mengajarkan kepada anak-anak gadis-gadis kita jangan hanya sekedar membeli, tetapi bagaimana kamu bisa merawat dan bisa menjadikan apa yang kamu miliki itu menjadi sesuatu yang tidak mubazir. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga adalah upaya-upaya humanisasi. Ini loh penting loh, saya selalu mengatakan Mas Ahmad. Jadi apa-apa yang dikatakan nahi mungkar itu adalah bagaimana mencegah orang-orang itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yaitu dengan mengedukasi mereka, ya dengan upaya-upaya humanisasi. Tetapi terus terangnya sampai sekarang itu saya seringkali merenung, kenapa ya sebagian besar dari cara beragama kita itu adalah justru membuat kita menjadi terlibat dalam proses dehumanisasi. Ini kan sebuah hal yang kontradiksi dengan pesan-pesan keagamaan itu. Saya kira itu yang penting, Mas Ahmad. Mungkin kita mendengar di yang lain lagi. Makasih. Baik, terima kasih banyak Bunda Musda. Saya rasa tadi ada beberapa mungkin semacam kritik-kritik kecil untuk juga beberapa kalangan agamawan begitu, untuk harus utamakan paling tidak isu ekologi yang ya sebagai peserta sholat Jumat begitu saya sering menanti sebetulnya isu-isu teologis. Jangan menanti gitu. Mas Ahmad buatkan pidato atau buatkan ceramah lalu sodorin ke panitia masjidnya. Jadi jangan hanya sekedar menanti ya, tolong deh kita bikin nanti. Saya nanti akan bantu juga. Di buku Muslimah Reformis itu kan ada kan bagaimana membangun dakwah yang lebih dakwah yang lebih menyinggung persoalan kemanusiaan. Oke, nanti bikin ya Mas Ahmad bikin khotbah Jumatnya. Kok saya berat ya tiba-tiba tugasnya ya? Saya hanya moderator, tiba-tiba tugas saya paling banyak ini. Saya ingin ini sih kalau tadi Bunda Musda karena ya beliau kalangannya memang agamawan begitu dan tentu saja perlu menyitir beberapa rekan-rekan agamawan juga dari saya rasa agama-agama lain untuk menjadi tanggung jawab besar gitu sebagai orang yang kira-kira mengemban misi-misi yang saya rasa di kitab suci hampir semuanya dibahas gitu, tentang lingkungan dan kerusakannya. Gitu. Sedikit Mas Ahmad, saya mau tambahkan sedikit aja pengalaman saya dengan agama-agama lainnya. Jadi begini, 2 tahun yang lalu saya membimbing sebuah disertasi yang ditulis oleh seorang pendeta. Menarik loh. Nah, pendeta ini bertugas di daerah Dayak Kalimantan. Dan dia menulis tentang bagaimana keagamaan ya kekristenan dengan lingkungan. Apa yang menarik dari disertasi dia dan tahu nggak disertasinya ini nanti mendapatkan penghargaan internasional ya dari sebuah organisasi lingkungan di Manila dan saya sebagai pembimbingnya juga sangat bangga jadinya ya. Nah, apa yang dia tulis dalam disertasi itu adalah kenapa ya
ketika orang Dayak itu menjadi Kristen, ya sikapnya terhadap lingkungan itu kok berubah gitu. Tidak seketat ketika dia dalam agama leluhurnya gitu. Persoalannya kenapa nih agama-agama yang katanya ini agama dunia, ya agama besar dan katanya agama yang manusiawi, tapi kok tidak menjadikan masyarakatnya itu menjadi lebih mencintai lingkungan. Jadi masyarakat Dayak yang setelah beragama Kristen, konversi ke Kristen, itu kok lingkungannya itu lebih jorok ya ketimbang mereka yang masih dalam agama leluhurnya. Dan juga sikapnya terhadap mereka itu gampang motong pohon, sementara kan kalau orang-orang Dayak yang asli itu kan bagaimana setiap kali akan memotong, kalaupun akan memotong secara terpaksa itu kan harus memuja-muji dulu ya, harus dengan rapat ketua adat dulu dengan persetujuan dari ketua-ketua adat. Nah, kalau itu kan tidak terjadi gitu. Jadi ada sikap yang agak lebih longgar ya terhadap lingkungan ketika dia pindah ke agama Kristen. Dan hal ini sama terjadi dengan apa yang ditulis oleh mahasiswa saya juga, disertasinya sama, yang menulis tentang suku yang di Amatoa itu loh, yang dapat Kalpataru setiap tahun dulu zamannya Soeharto. Ya, suku Kajang, betul. Suku Kajang masuk. Nah, ketika suku Kajang banyak beralih kepada agama Islam, nah sikap mereka juga berubah. Jadi sungai-sungai yang tadinya bersih itu sudah mulai tercemar. Hutan-hutan yang tadinya rimbun itu sudah mulai dipotongin. Nah, saya bertanya nih kepada kita semua sebagai agamawan, apa yang menyebabkan sikap itu berubah? Nah, karena ini kan penting banget. Ini kan tulisan disertasi mahasiswa saya ini hebat banget loh. Dan yang menulis itu seorang pendeta loh. Berani nggak seorang ustaz atau ustazah menulis hal yang seperti ini? Berani gitu, kritik terhadap diri sendiri gitu. Oke, Mas Ahmad jawab, silakan. Ya, terima kasih banyak Bunda kritiknya dan pengingatnya begitu. Saya rasa yang kurang dari beberapa kita adalah mengambil kritik dan menghadapkan ke wajah kita sendiri sebetulnya. Apalagi sebagai orang beragama gitu. Dan saya rasa teks-teks kitab suci tidak kurang-kurang ayatnya begitu. Dan Nabi tidak henti-hentinya datang begitu. Ya, tadi bicara soal beberapa kalangan tokoh agama dan bagaimana relasi isu lingkungan ke agama-agama gitu. Saya sebetulnya juga tertarik bagaimana kerja-kerja di teman-teman kader hijau Muhammadiyah gitu, Mas Fauzan gitu. Saya sudah membayangkan apakah sebetulnya juga isu ini turun di dalam konteks kita dalam generasi, anggaplah generasi milenial begitu. Dan kalau melihat data BPS misalnya 25% itu di Indonesia hari ini tuh milenial gitu, dan Gen Z 27. Selisihnya tipis gitu. Dan meskipun mungkin masih sangat belia kader hijau Muhammadiyah, tapi kira-kira apa yang membuat kader hijau Muhammadiyah sebetulnya menjadi kampanye yang sangat strategis begitu, Mas Fauzan gitu. Mengingat misalnya ada anak kecil di Swedia yang saya rasa mendunia namanya hanya gara-gara dia bolos setiap Jumat dan pegang banner kecil begitu, dan aksinya lalu menyita banyak perhatian dunia, Greta itu. Dan bagaimana melihat itu dalam lokalitas kita, Mas Fauzan, di Indonesia misalnya, dan paling tidak kacamata Mas Fauzan di kader hijau Muhammadiyah, dan mungkin termasuk melihat organisasi masyarakat yang lain begitu, dan dalam kerja teman-teman di Muhammadiyah, hijau Muhammadiyah gitu. Monggo Mas Fauzan. Iya, terima kasih ya, luar biasa sekali tadi pemaparan Mbak Ari sama Bu Musda. Saya jadi betul-betul merasa ini semakin bersemangat sekali ini, karena sebelumnya ini betul yang Mbak Ari bilang tadi, karena kerusakan lingkungan terutama sampah itu juga kita menganggap saat kita buang sampah itu ke tempat yang jauh gitu, tapi sebetulnya sampah itu juga balik lagi ke dalam tubuh kita. Kemarin saya diberitahu sama salah satu teman yang juga mulai hidup secara ekologis itu, dia bilang bahwa separuh dari garam rumahan yang kita konsumsi itu isinya adalah partikel plastik gitu. Jadi ya betul juga yang Mbak Ari bilang, kita seolah-olah itu membuang sampah itu jauh dari kita gitu. Tapi sebetulnya substansi dari sampah itu sendiri kemudian juga mengotori kita gitu. Jadi ya kembali lagi kita tadi yang kita makan, mulai dari garam, ternyata minyak goreng, kemudian juga banyak sekali yang kita konsumsi itu ternyata ya kita bisa bilang secara jujur bahwa separuhnya barangkali sudah
bukan lagi makanan yang halal dan thayyib untuk kita konsumsi, karena selain bahwa prosesnya tadi melewati proses yang mencederai kemuliaan lingkungan, juga ternyata juga secara komposisi isinya juga sudah tidak sehat gitu. Jadi memang itu memang salah satu juga, Mbak. Dan saya baru mengerti ternyata memang kalau apa tadi, pohon dicabut ternyata dia melepas emisi yang sangat besar. Ya, wah, itu memang juga salah satu tantangan kita itu. Ya, karbon yang sekarang ada emisinya sudah sangat banyak, apalagi kalau dari aktivitas kita yang tidak tahu apa-apa tadi kemudian ternyata menambah. Kan selama ini yang saya tahu itu, Mbak, gas metana yang sangat banyak itu kan ada di lapisan es itu ya. Kalau dia mencair ya akan lepas gas metana itu dalam bentuk yang sangat luar biasa besar gitu. Nah, ini juga ternyata dalam yang kecil-kecil tadi seperti hutan mangrove juga ternyata fungsinya menahan supaya karbon, gas metana, kemudian emisinya itu tidak terlepas. Ternyata dengan perlakuan yang tidak kita ketahui tadi bisa menjadi sangat buruk gitu. Jadi memang fakta-fakta kecil ini memang kalau semakin sering kita diskusikan akan semakin membuat orang kemudian tergugah gitu. Nah, jadi memang kalau kami sendiri di Kadar Hijau Muhammadiyah, Mas, juga berupaya sebetulnya ya tadi itu yang dibilang Mbak Ari tadi, yang kita bagikan itu ya fakta-fakta kecil yang kelihatannya kok tidak dibayangkan gitu ya, terutama yang kita konsumsi ya, mulai dari yang makanan sifatnya kosmetik, fashion, itu semua hampir semua berhubungan dengan limbah gitu kan, dan limbahnya tidak main-main gitu, ternyata sangat luar biasa kan. Artinya dari satu pakaian yang kita pakai ketika diproduksi di pabrik itu dia membuang cairan produksinya itu kan ke sungai, kemudian dilepas ke laut, dan kita nggak bisa bayangkan itu baliknya ke kita seperti apa. Begitu juga dengan produk-produk, sebetulnya juga memang produk tertentu kan pembungkus utamanya kan saya kayak sampo itu, Mbak ya, itu kan juga saya nggak bisa membayangkan gimana dia akan diproduksi pasca digunakan itu kan. Produk sampo yang kita pakai itu kan seperti itu. Saya pernah satu masa itu, Mas, sebelum kita aktif di Kadar Hijau Muhammadiyah, saya sempat sampai tidak pakai sampo sama sekali karena merasa bahwa tiap tetes sampo itu mengandung sawit, di mana sawit itu kita tahu sendiri ya, monokultur yang merusak lingkungan juga menggusur banyak orang. Jadi waktu itu mau memakainya sedikit aja itu merasa berdosa sekali, Mbak. Gitu. Sampai saya dibilang sama teman, kok kamu begitu banget ya nggak mau pakai sampo gitu. Karena saya mengalami semacam posisi di mana betul-betul dilematis itu, mau pakai barang seperti itu gimana. Sampai-sampai waktu itu kami kalau mau belanja di warung, kami bawa sendiri rantang, Mas. Mungkin Mas Ahmad bisa bayangin ya, belanja ke Burjo atau ke Warteg ya, ke warung Padang bawa rantang. Ya, wah waktu itu benar-benar apa ya? Ya tentu saja sekarang tidak se-ekstrim itu, tapi saya kira semangat waktu itu masih bisa dipertahankan. Jadi tapi itu bagus sampai loh, seperti itu, Mbak, karena Mas Fauzan itu belanja kemana-mana bawa rantang itu buat harus dihidupkan kembali. Jadi nggak usah dibungkus-bungkus lagi, Mas. Iya, Bu. Iya, Bu, betul, Bu. Karena saya pernah gini, Bu Prof. Pernah saya waktu belanja di warung, saya pakai rantang, kata ibunya nggak usah, Mas, nggak usah repot-repot, nanti saya bungkusin gitu kan. Dia kira saya nggak mau menerima plastik dan bungkusan gabus yang dia kasih, tapi dia bilang apa, Mas, nggak usah repot-repot, jadi saya sediakan khusus buat Mas gitu. Terus kemudian waktu belanja di pasar, karena saya maunya pegang aja sayur yang saya beli, saya nggak taruh di plastik. Ibunya bilang, ini Mas plastik, Mas, eman-eman, ini bawa aja, pakai aja plastiknya. Saya bilang, enggak, Bu, memang sengaja saya nggak mau bawa plastik, karena di rumah plastiknya aja saya nggak tahu mau saya olah jadi apa gitu, maksud saya tambah lagi. Tapi karena dia menganggap bahwa dengan mereka nggak paham itu, gitu. Jadi perlu diedukasi juga sih sebetulnya. Bukan yang saya nggak mau, tetapi plastik ini seharusnya nggak dipakai ya, ini merusak lingkungan. Jadi banyak sih yang betul nggak paham ya.
Karena apa? Karena edukasi tentang lingkungan dari saya sekali lagi nih harus marah nih kepada pemerintah. Ya upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat itu nggak jalan dengan semestinya loh, Mas. Betul. Karena itu saya selalu mengatakan literasi tentang lingkungan ini betul-betul rendah dan hampir dikatakan itu betul-betul masyarakat kita ini nggak paham betul. Betul. Ya. Betul. Terus juga ini Bu Prof, karena Bu Prof tadi menyinggung soal ya kita Islam ya, karena saya Muslim ya, jadi saya lebih bertanggung jawab dengan agama ini gitu ya. Yang saya lihat sekarang fenomenanya banyak masjid pakai AC loh, Bu Prof. Nggak ada kayak masjid dulu yang memang dia memanfaatkan kesejukan dari taman yang ada di masjid. Sekarang masjid-masjid kita kebanyakan juga pinggir jalan AC, kan? Kemudian juga full dengan beton. Iya, Bu. Jadi memang saya sampai merasa bahwa jadi seperti ini ya. Jadi masjid dibangun semegah-megahnya, tetapi ternyata tidak ramah desainnya untuk lingkungan. Jadi ada ventilasinya. Kita masuk nggak ada ventilasi, Bu Prof. Jadi semakin megah dalam pengertian simbolnya, tapi ternyata juga resikonya jadi panas kan, karena semakin mencederai alam. Desainnya itu tidak. Iya. Ya, kita jadi yang saya saja perhatikan seperti itu. Bahwa rumah ibadah itu sendiri tidak ramah lingkungan gitu. Jadi rumah ibadah itu sendiri, tetapi sesungguhnya terus terang kamu mau bicara tentang rumah ibadah, saya ingin mengatakan bahwa rumah ibadah itu dalam beberapa pengalaman saya itu bukan hanya tidak ramah terhadap lingkungan, tapi juga rumah ibadah itu tidak ramah terhadap kelompok rentan ya. Bayangkan waktu saya ke Masjid Salman itu nggak ada jalan loh buat kelompok-kelompok difabilitas kita. Itu kan berarti kok ibadah itu kok tidak ramah terhadap kelompok difabilitas ya. Jadi jangankan ramah terhadap lingkungan, karena itu penting sekali yang saya katakan tadi, lagi-lagi kembali bahwa bagaimana kita menyadarkan para pemuka agama kita bahwa ketika kita ingin membangun masjid nggak usah megah, karena di sekitarnya itu nanti banyak orang miskin. Bagaimana mungkin masjid itu kok sombong gitu ya kelihatannya ya, megah dan tidak punya perasaan terhadap kelompok-kelompok di sekitarnya, padahal di tengahnya itu kelompok-kelompok miskin sekalian. Bukan hanya masjid loh, gereja juga begitu. Beberapa gereja saya lihat megah sekali. Ternyata di kiri kanannya, di sekitarnya itu banyak sekali perumahan-perumahan kumuh, miskin dan orang-orang yang sangat rentan. Saya pikir agama kok tidak empati dengan kemanusiaan. Nah, ini penting sekali kita menyampaikan seperti ini, Mas Fauzan. Karena kalau bukan kita yang mengkritik diri kita sendiri, apa kita menunggu orang lain yang mengkritik? Enggak. Mengkritik untuk kebaikan bukan berarti kita benci, tetapi kita cinta sekali. Kita mencintai masjid, kita mencintai gereja. Tapi bagaimana supaya masjid dan gereja itu bisa menjadi lebih ramah ya terhadap lingkungan, berempati dan juga lebih memberikan kontribusi dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Setuju sekali Mas Ahmad, makasih. Iya, Prof. Jadi memang seperti itu juga sekarang juga sekolah-sekolah Islam desainnya memang sangat tidak ramah lingkungan. Bahkan saya lihat sekolah Islam itu kalau dulu kan ada konsep di tengahnya ada lapangan, ada pohon. Nah sekarang sekolah Islam itu cenderung full beton, Bu, sampai nggak ada tanah buat resapan air. Iya, karena kebetulan waktu S2 kan saya riset soal sekolah hijau ya. Saya melihat fenomena bahwa sekolah Islam yang sekarang itu bangunan desainnya benar-benar tidak punya ruang untuk resapan air. Sampai saya juga merasa bahwa artinya bahwa sekolah ini kan sebagai komunitas untuk Muslim di pendidikan. dalamnya, tetapi dia ternyata mengambil oksigen dari yang dihasilkan oleh kelompok yang di luar dan juga mengambil cadangan air yang ada dari luar gitu. Jadi saya melihat bahwa sekolah sendiri pun sangat rentan, Bu. Dan mengalami proses dehumanisasi ya. Betul, Bu. Jadi juga saya merasa bahwa sejak sekolah dasar sampai sekolah tinggi saya belajar Islam, sejarah kebudayaan Islam, tauhid, akhlak, tapi sama sekali tidak ada yang bicara soal lingkungan. Jadi memang saya mengira yang Bu Prof bilang itu memang sangat penting sekali, Bu. Saya menemukan isu lingkungan ya ketika membaca media-media yang punya concern di bidang itu, tidak dari ustadz atau tidak dari pelajaran Islam yang saya dapatkan di madrasah atau saya dapat di pesantren, sama sekali tidak. Justru dari
buku-buku yang lain gitu. Jadi andai kata saya tidak pernah berupaya tadi literasi lingkungan tadi, ya saya nggak akan sampai ke arah situ, Prof, untuk sampai ke pemahaman lingkungan. Saya kira hampir seperti itu. Jadi saya merasa bahwa belajar Islam selama belasan tahun ternyata tidak menuntun saya ke aspek yang paling penting. Kalau Ibu Prof bilang kemanusiaan itu kan udah expert, udah advance, isu advance. Nah ini sampai ke isu lingkungan juga sama, Bu. Sama sekali nggak ada ngomongin soal kata kunci difabel, kata kunci yang dibutuhkan di HAM seperti itu, gender, kesetaraan dan lain sebagainya, sama sekali saya tidak temukan dalam proses pembelajaran Islam. Makanya kemudian tanda petik ini fase balas dendam, Bu, karena saya waktu itu tidak merasa itu, makanya sekarang kami sama teman-teman di KDRI Muhammadiyah berupaya supaya ini semakin intensif. Bulan Ramadan ini hampir tiap hari, Bu Prof, ada yang minta diskusi soal ini, dan kami senang sekali karena teman-teman di Aliyah, di Sanawiyah kemudian minta diskusi soal ini, dan kami apapun ceritanya kami harus menyanggupi, karena bagi kami ini sebagai karena dulu kami tidak mengalami, jihad. Kami tidak ingin sebagai jihad, Mas. Iya, Bu. Sebagai jihad. Karena kami kemarin tidak kami kemarin tidak mengalami, ya sekarang saatnya kami harus berbalas yang dulu kami tidak dapatkan gitu. Dan kami tidak ingin mengutuk kegelapan, tidak perlu mengutuk masa lalu. Kami ingin gimana caranya supaya masa depan ini lebih baik. Itu ya, Mas betul. Ahmad. Betul. Lebih baik menyalakan lilin ya daripada mengutuk kegelapan. Ya, lilin-lilin kecil mudah-mudahan seperti tadi kata Mbak Ari, ya kita dari individu-individu aja dulu, kesadaran-kesadaran kecil, lalu kan lama-lama menjadi sebuah kesadaran komunal dan bisa menjadi kesadaran bangsa ya. Nah, silakan. Makasih banyak Mas Fauzan. Saya rasa dari beberapa statement Mas Fauzan tadi soal isu-isu yang dekat begitu dan fakta-fakta kecil yang lalu menjadi, saya merasa itu menjadi unik ketika bahan itu menjadi literasi ekologis ya, karena beberapa orang dalam dugaan saya yang sederhana ini ya mungkin saja tidak tahu, dan lagi-lagi mungkin karena tidak arus utama isu ekologi ini, lebih seksi mungkin isu-isu pernikahan, isu-isu yang sangat remeh itu lalu orang concern gitu. Poligami, hijrah itu kan selalu yang gitu-gitu aja dan orang merasa belum gawat gitu. Dan mungkin itu juga menunjukkan kualitas literasi mereka gitu loh, Mas Ahmad, bahwa kalau mereka hanya bicara pada isu itu, kasihan gitu loh, bahwa mereka itu belum menjadi manusia yang seutuhnya, dan kasihan aja pada, karena itu mari kita lebih giat lagi ya menyuarakan pentingnya kita beragama, tetapi beragama secara holistik. Bahwa beragama itu adalah kita punya komitmen untuk memperbaiki lingkungan. Nah, aku tuh mau tanya dulu nih ke Mbak Ari, boleh ya, bahwa boleh nggak Mbak Ari jelaskan ke kita, misalnya gini, saya beberapa waktu yang lalu tuh diajarin sama adik saya, kalau pakai sampo, nggak usah pakai sampo, pakai aja baking soda. Kalau apa-apa semuanya serba baking soda. Nah, mau tanya, apa untungnya itu dan bagaimana di dalam proses ramah lingkungan? Karena saya belum tahu persis, karena saya juga nggak mau nanya ke adik saya panjang lebar gitu, takutnya nanti dia merasa gimana gitu. Jadi saya lebih baik bertanya kepada orang yang pakar deh soal ini, Mas. Mbak Ari gimana tuh soalnya? Monggo Mbak Ari. Baking soda apa nih? Ya, karena kan kalau dilihat tadi Mas Fauzan juga tuh sampai ekstrim nggak mau pakai sampo awalnya. Iya sih Bu, karena kan kalau dilihat dari konten-konten sampo, kalau bicara kontennya gitu kan, sampo salah satunya kan berisi bahannya dari salah satunya sawit gitu. Sawit kan jadi bahan yang pro kontra lah, yang kontradiktif, karena di situ banyak masalah terjadi di situ gitu kan dalam proses proses hulunya kayak gitu kan. Jadi ketika proses hulunya udah terkenal di situ deforestasi, di situ terjadi pelanggaran HAM kayak gitu kan, di situ satwa banyak mati gara-gara hutan yang habis kayak gitu kan. Jadi ketika kita memakai sampo yang kontennya gitu ada konten sawitnya di dalamnya gitu. Selain itu juga bungkus-bungkus yang misalnya kita pakai sachet itu mestinya nggak usah aja ya Mbak Ari ya. Iya kan, sachet-nya juga pakai plastik kayak gitu kan, baru isinya cuma seimit ya.
saya tuh suka marah kalau orang anak-anak tuh beli yang sachet-sachet, saya bilang kenapa nggak beli yang botol aja supaya kan lebih banyak isinya dan botolnya kan pas cuma satu daripada sachet-sachet itu sampahnya banyak sana. Saya pikir Unilever ini gimana nih pikirannya terhadap terhadap pengemasan ya, karena itu menyangkut pengemasan itu ya bahan-bahan itu ya. Gimana tuh Mbak? Betul sekali Bu. Sampah kemasan-kemasan kecil yang plastik itu gitu kan, mereka mungkin mikirnya murah jadi orang semuanya terjangkau gitu. Terus yang besar juga kan itu plastik dari botol tapi plastik juga gitu. Semestinya sih kalau idealnya bukan ideal, semestinya itu perusahaan juga wajib untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka produksi seperti itu. Saya nggak mau mention, udah ada misalnya produsen yang melakukan itu gitu. Jadi setiap botol yang dia pakai, setiap botol yang dijual dibeli oleh konsumen kayak gitu kan, setelah pakai konsumen bisa kembalikan dan konsumen mendapat poin. Nah, gitu kan, ketika mendapat poin. Sebenarnya bukan motivasi kita itu bukan senang gitu. Sebagai konsumen sebenarnya konsumen tidak hanya mengharapkan, kalau saya pribadi tidak hanya mengharapkan poin dari itu, tapi ada perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampahnya, dan itu juga seharusnya itu gitu, bukan, itu juga sangat bagus sekali. Terus ada juga perusahaan yang misalnya mau bikin kosmetik misalnya, bikin sampo, kalau tadi Ibu kasih contoh sampo, dia memastikan dia berupaya 100% seperti saya katakan belum tentu, tapi dia berupaya untuk misalnya konten-konten yang membahayakan seperti sawit lagi saya sebutkan karena itu yang paling riskan, yang paling rawan gitu, yang paling ini ya menciptakan banyak kontradiktif ya. Itu dia memastikan bahwa ini mereka berupaya untuk melihat ke hulunya kayak gitu kan, melihat aku nih sawit yang aku beli itu kayak apa sih mereka produksinya kayak gitu. Ada perusahaan yang berupaya seperti itu kayak gitu. Jadi kan dia melihat dari unsur dari hulu ke hilirnya sampai dia jadi kayak gitu kan. Jadi berupaya untuk, jadi mestinya perusahaan bertanggung jawab seperti itu gitu, bertanggung jawab terhadap sampahnya, bertanggung jawab terhadap konten-konten yang dibikinnya, tidak dengan misalnya berbikinnya tuh nggak pakai tes ngebunuhin satwa gitu kan ada ngetes lipstik yang dibunuh tikus misalnya, ngetes lipstik bunuh kelinci misalnya kayak gitu, yang tes biasanya pakai tes satwa, animal testing gitu kan. Jadi juga kita cari perusahaan-perusahaan yang atau produk-produk yang gens yang menolak pakai testing pakai animal gitu. Jadi kalau balik tadi ke pertanyaan Ibu, memang ini memang cukup rawan kalau kita pakai tadi, bukan bahayanya, ke kontribusi kita terhadap merusak lingkungan, yaitu tadi misalnya dari kontennya sendiri yang menggunakan konten yang rawan kayak gitu kan, yang masih banyak terjadi deforestasi, masih banyak terjadi pelanggaran HAM dari sawit tadi misalnya, itu hanya satu contoh. Dan kemasannya tadi itu kemasannya dari plastik yang apalagi yang kecil-kecil itu rawan sekali dibuang dan tidak bisa hancur dalam berapa puluh tahun bahkan ratusan tahun seperti itu ya. Itu sangat merusak bagi iklim. Jadi makanya ada yang ini yang ekstrim misalnya saya pakai sampo, misalnya sampo lera saja, atau nyuci baju juga pakai lera gitu kan, pakai yang kayak mama saya, ibu saya juga zaman dulu tuh pakai baking soda. Itu gimana Mbak? Baking soda juga dia kan zat-zat di dalamnya gitu kan, walaupun saya nggak tahu zat-zat di ininya, tapi itu aman dan bisa membersihkan kita pakai itu kayak gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak back to cari yang lebih natural, cari yang lebih yang lebih kecil resikonya terhadap kerusakan lingkungan atau kerusakan alam seperti itu. Tapi upaya-upaya untuk literasi lingkungan itu Mbak Ria sepanjang ini apa Mbak Ari yang sudah dilakukan itu apa aja sih supaya masyarakat kita punya kesadaran lingkungan yang lebih baik, itu gimana? Apa aja yang sudah dilakukan Mongabai? Kalau secara Mongabai sendiri kita karena kami kan medianya memang khusus lingkungan kayak gitu. Jadi visi misi kami memang ingin memberikan penyadaran kepada dan informasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas
Dan pernah ada kerjasama dengan para guru nggak sih supaya guru-guru itu di kelas tuh ngajarin kayak gitu tuh di murid-muridnya gitu loh? Kalau kami kan Bung Abai biasa kita langsung ke misalnya ke mahasiswa seperti itu, langsung ke mahasiswa. Jadi kami diskusi dengan mahasiswa atau kami diskusi dengan sekolah-sekolah misalnya di SMA gitu kan, kita mengadakan diskusi langsung. Ada yang ngerjakan, ada divisi outreach, jadi divisi sendiri gitu kan, maksudnya bagian sendiri gitu kan. Tapi kami juga bisa terlibat kayak gitu kan. Jadi ada yang melakukan diskusi, juga diskusi dengan kampus. Misalnya seperti kampus, misalnya dengan dosen-dosennya seperti itu, Bu. Jadi kita ada outlet lewat website untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait mari kita peduli lingkungan. Kita juga melakukan kerja-kerja offline, maksudnya kerja-kerja diskusi seperti itu. Atau dari masing-masing pribadi kami ini misalnya misalnya oke, diajak diskusi ini oke, makanya kami semaksimal mungkin kalau diajak diskusi kami mau gitu. Mengapa tidak kita untuk sharing gitu kan, untuk saling berbagi, karena tujuannya sama kayak gitu, gimana kita menyebarkan informasi dan gimana kita untuk kepedulian lingkungan sama-sama kan, itu semuanya demi lari-larinya memperbaiki alam, memperbaiki bumi, juga artinya memperbaiki hidup manusia. Artinya bisa dibilang bumi rusak, manusia rusak seperti itu kan. Jadi begitu, Bu. Jadi kontribusi kami lewat penyebaran berita, lewat offline, lewat diskusi dengan para pihak. Juga kami bisa diskusi dengan para pihak tadi, juga kami melakukan diskusi dengan sekolah, pokoknya kami lakukan hal seperti itu. Atau kami misalnya lomba-lomba juga biasa pernah dilakukan, lomba menulis, itu menulisnya umum pada siapapun kayak gitu kan, nggak hanya pada wartawan. Jadi umum, siapa yang mau nulis tentang isu ini, misalnya isunya ditentukan, silakan kayak gitu. Atau lomba foto kayak gitu kan. Jadi lewat berbagai hal, cara-cara itu kami harapkan bisa membangun kesadaran terhadap kepedulian lingkungan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, makasih banyak Mbak Ria. Saya lihat dulu kalau chatnya, ini ada komentar yang menarik nih dari Kak Ramadanis. Kak, di lingkungan saya nggak ada tempat pembuangan sampah umum. Jadi solusinya buang sampah ke sungai atau bakar sendiri. Tidak ada kader hijau Muhammadiyah ataupun mubalik yang bahas isu lingkungan, katanya. Itu di daerah mana dia? Nah, nggak tahu nih Kak Ramadanis nih. Sementara bakar sampahnya solusinya buang sungai atau bakar, kan dua-duanya masalah ya kalau kita buang ke sungai dan bakar ya, Mbak Ria ya. Tapi kan kalau kita tahu daerahnya kan kita bisa ke tak tuh ya wilayahnya, ini tolong nih Pak Bupati, ini wilayah kamu tuh begini banget gitu loh. Jadi ya kita kan penting banget kan ngasih tahu itu ke mereka. Jadi memberitahu itu juga bagian dari ibadah juga loh, jangan dikira. Kita kan bukan ngegosip, itu kalau kita nih ya paling rajin kalau bikin hoax, rajin bikin fitnah. Tapi kalau untuk kebaikan ya merasa bukan itu kerjaan kita gitu ya. Ya karena itu penting loh buat kita ya membicarakan ini dengan pihak-pihak Pemda. Tapi juga saya menarik tuh tadi penjelasannya Mbak Ari itu bahwa kita perlu menggandengnya mahasiswa, bukan hanya mahasiswa, kalau saya sih tetap guru-guru itu penting. Mungkin nih teman-teman dari kader hijau Muhammadiyah nih ya. Terutama di sini juga ada beberapa orang dari kalangan Muhammadiyah nih hadir ya, ada Ibu Nur Nanisi itu hadir, dia itu adalah ketua wilayah Aisyah ya, Sulawesi Selatan. Jadi mungkin nanti ada pandangan dari beliau gimana nih caranya meluaskan ya literasi lingkungan ini kepada para guru dulu nih Mas Ahmad. Karena kalau para guru itu dapat pengetahuan yang jelas tentang literasi lingkungan, dia kan mengajarkan kepada murid-muridnya gitu. Jadi sejak awal anak-anak itu sudah punya kesadaran tentang lingkungan, dan itu adalah bagian dari kesadaran keagamaan mereka. Ya, itu menarik ketika kesadaran lingkungan masuk ke dalam kesadaran keagamaan gitu. Mungkin hari ini harus dikatakan begitu. Ya, itu mungkin yang hari ini seolah terpisah gitu. Seolah-olah isu agama ya tauhid aja, tauhid terus. Gitu. Tapi ini ada menarik yang pertanyaan dari pertanyaan di chat itu lucu juga ya, bahwa kalau beli karpet baru untuk masjid. Ya. Beli karpet terus ya. Atau bangun masjid banyak-banyak gitu. Seolah memang kerjaan kita bikin terus ya. Dan saya rasa itu yang mungkin tema besar hari ini, bagaimana mungkin Mbak Ria atau Mas Kausan gitu
saya merasa tema konsumsi juga hari ini menjadi jebakan bagi kita gitu. Dan hari ini pasar di internet itu kan membabi buta gitu, promo-promo gitu. Ya, terjebak pada kapitalistik dan konsumeristik itu ya. Gimana nih caranya? Karena agama juga tidak menganjurkan kita berlaku kapitalistik begitu. Ya, agama justru menganjurkan kita untuk lebih hemat. Di banyak ayat itu hemat itu muncul selalu, tapi kadang-kadang saya berpikir kenapa ya perilaku berhemat itu tidak menjadi bagian dari perilaku orang-orang yang bertakwa ya, indikator gitu ketakwaan seseorang. Saya mau dengar komentar Mas Hosan sama Mbak Aris mungkin. Mas Hosan dulu. Mas Hosan, iya Mas. Mungkin anak muda ya. Hari ini kan anak muda itu kan penikmat promo ya dan jebakan-jebakan. Belum beli kosmetik lah kira-kira. Mau beli makan aja GoFood itu kan luar biasa sakti promonya, dan seolah-olah kita perlu gitu ya. Enggak, sekalian menjawab pertanyaan itu Mas Ahmad nih. Gimana cara terhubung dengan pemerintah untuk mendukung pembuatan tempat pembuangan sampah nih? Gimana nih Mas Fauzan yang pemerintah lagi nih Mas? Iya, emang harus pemerintah dong, kan dia yang bertanggung jawab. Pemerintah ini mana ini? Mas Hosan dulu, saya ke Mas Hosan. Sambil diiris pertanyaannya. Ya. Sebetulnya saya banyak belajar dari masa pandemi kemarin sih, Mas Ahmad, Bu Prof. Ternyata ketika pandemi awal masuk ke Indonesia, inisiatif-inisiatif untuk membangun infrastruktur sehat itu justru banyak datang secara swadaya. Gitu. Di kampung-kampung kemudian menggunakan dana sendiri, mereka gotong royong untuk bikin misalkan sarana cuci tangan, kemudian berbagai macam protokol kesehatan dalam bentuk fasilitas umum gitu. Jadi dari situ saya kemudian menganggap bahwa kadang walaupun gimana ya, saya dalam sejak merintis gerakan literasi dengan rumah baca komunitas dari tahun 2012 sampai sekarang, kami sangat jarang sekali berinteraksi dengan pemerintah. Jadi karena kami merasa bahwa banyak membuang waktu, kemudian banyak energi yang terserap habis gitu ketika kita ingin berkolaborasi dengan pemerintah, baik yang pemerintah di tingkat kelurahan, kampung, sampai ke pemerintah di tingkat provinsi, apalagi ke tingkat pusat gitu. Jadi kadang-kadang kami ya berbasiskan komunitas gitu. Jadi memang saya juga karena bingung juga gitu, Prof. Setiap kali kami bicara soal lingkungan selalu muncul pertanyaan gimana cara menghubungkan dengan pemerintah. Dan kadang dalam pengalaman saya malah yang saya temukan justru kami jarang sekali punya kontak dengan pemerintah. Ada 1-2 tapi sifatnya memang karena kenalan gitu ya. Misalkan kami bikin workshop ekologi Islam misalkan di salah satu kabupaten, ya kami memang diundang oleh pemerintah kabupaten gitu. Tapi itu juga karena memang relasi relasi saling kenal sehingga mereka nganggap ini perlu dibawa masuk gitu. Kami tidak anti dengan pemerintah, cuma untuk sumber daya saat ini sangat terbatas gitu kalau harus bermain atau berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi lebih banyak yang skalanya yang skala komunitas, skala lokal gitu. Yang lebih banyak kami inisiasi sih gitu. Dan juga saya melihat juga kalau dengan pemerintah tantangan utamanya kita harus selalu menyesuaikan dengan program yang ada. Tapi sebetulnya juga banyak sih program-program pemerintah yang kita bisa urun kemitraan gitu. Ada program yang saya tahu dulu yang pengelolaan sampah yang Kementerian Lingkungan Hidup juga ada gitu. Tapi itu juga memang perlu diakses oleh teman-teman yang punya langsung jejaring ke sana. Artinya sebenarnya untuk menggandeng pemerintah, kata kunci utamanya punya jaringan dulu di orang dalam gitu. Lewat mereka lebih gampang gitu. Kalau kita langsung main dengan proposal, tentu kita kalah dengan program-program korporasi yang juga korporasi punya CSR juga gitu. Tapi mereka lebih banyak bermain dengan pemerintah karena mereka saling menguntungkan gitu, ketimbang mereka masuk dengan komunitas gitu. Dan saya lihat memang agak susah sih. Misalkan kalau punya energi dan punya waktu untuk menggarap kerjasama dengan pemerintah, ya itu juga sangat baik gitu. Dampaknya juga lebih luas. Tapi kalau dalam pengalaman kami memang agak sedikit sulit gitu kalau harus berkolaborasi karena menunggunya terlalu lama, proses
kolaborasi program itu agak lama gitu ya. Kita mengajukan program ini tuh nanti bisa diterima bisa tidak gitu ya. Sedangkan krisis lingkungan tidak bisa menunggu kan. Krisis lingkungan tidak bisa menunggu pemerintah terima atau tidak proposal kita. Kita harus selalu bergerak gitu. Tapi juga dampaknya ketika semakin banyak aktivitas yang kami lakukan juga ternyata teman-teman yang kebetulan berada di lingkaran pemerintah juga ternyata juga menjadi inspirasi. Mereka kemudian juga ikut membahas isu lingkungan itu. Walaupun memang tatarannya memang masih sederhana, tapi saya kira itu sudah cukup bagus juga sih. Itu sih Mas Ahmad kalau respon dari pertanyaan tadi. Makasih banyak Mas Fauzan. Ya, mungkin ada beberapa hal yang sedih juga ya saya mendengarkan Mas Fauzan gitu, kayaknya saya sedih dong mendengarnya. Jadi bisa nggak ya kalau kan nama Muhammadiyah itu kan sudah sangat besar ya dan sangat berjasa untuk negara ya, negara dan bangsa. Saya pikir Kadar Hijau itu bisa menggunakan nama Muhammadiyah untuk kolaborasinya dengan pemerintah. Ya biasalah pemerintah kita itu kan karena kalau birokrasinya itu sangat bertele-tele ya, seperti iklan Mike itu loh, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, itu kan pemerintah. Nah, karena itu menurut saya kolaborasi dengan pemerintah itu bisa dimulai di tingkat atas Mas, dengan mengedepankan Muhammadiyahnya, karena kalau udah Muhammadiyah pemerintahnya belum membuka mata ya saya pikir wah itu pemerintahnya udah kebangetan itu ya. Nah karena itu saya berpikir nih yang ke depan nih bagaimana caranya saya selalu percaya bahwa kekuatan masyarakat sipil itu bisa kita bangun, tetapi jangan kita membiarkan pemerintah itu nggak kerja apa-apa, enak aja mereka ya, kita udah menyerahkan amanah kepada mereka dan mereka tidak amanah, mereka nanti kena karmanya firman-firman suci itu kena azab ya. Ya karena di dalam ayat-ayat suci itu dikatakan, jadi kalau kamu menjadi ulul amr gitu ya, perhatikanlah keadilan, perhatikanlah rakyatmu, jangan memperhatikan dirimu sendiri, begitu kan yang dikatakan di dalam kitab-kitab suci. Jadi wa ulul amri minkum itu kan maksudnya pemerintah kamu tuh harus kami ingatkan supaya dia menjalankan amanah sebaik-baiknya, suka atau tidak suka. Jadi kalau saya sih nanti ya saya sampaikan, saya akan menulis dan akan menyampaikan kepada pemerintah, tolong deh upaya-upaya untuk membangun kelestarian lingkungan ini adalah hal yang amat penting, dan itu kalian nggak bisa kerja sendiri juga. Jadi apa yang kalian lakukan adalah mengedukasi masyarakat kita sehingga masyarakat itu betul-betul punya kesadaran lingkungan yang kuat, begitu kan? Oke. Begitu Bu. Iya, soalnya ya itu kan waktu kontroversi Undang-Undang Omnibus Law itu bayangkan Prof. Jadi perwakilan organisasi masyarakat itu sangat luar biasa loh. Menolak. Saya juga pribadi juga sampai datang. Iya, menentang sekali karena upaya-upaya penghancuran lingkungan dalam pasal-pasal Omnibus Law itu kan terbaca sangat eksplisit ya, sangat kasat mata. Karena itu kita nggak bisa membiarkan pemerintah ini berlaku semena-mena, sementara yang menanggung risikonya itu adalah masyarakat. Itulah sebabnya sebagai masyarakat sipil, kita itu harus kuat, harus berani, harus menyatakan kebenaran. Karena apa? Karena bukan untuk kepentingan kita pribadi, melainkan kepentingan untuk seluruh umat manusia. Ya nggak apa-apa kita dicerca, tetapi kita mengatakan yang benar. Sebab apa? Mengatakan yang benar itu selalu pahit risikonya. Nah, sementara dalam agama dikatakan, ya wakulil haq walau kana murra. Jadi katakanlah yang benar meskipun itu sangat-sangat pahit. Jadi kitab-kitab suci sudah memberikan insight kepada manusia bahwa kebenaran itu pasti pahit ya. Tetapi katakanlah karena itulah yang diajarkan di dalam esensi agama. Ya, semoga banyak kader-kader hijau ya. Semoga Muhammadiyah di seluruh provinsi 34 provinsi ini bangkit semua untuk menyatakan diri bahwa kader hijau yang akan menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Saya rasa penting itu, Fauzan itu berlipat ganda ya. Saya mau dengar juga dari Pak Mbak Ari, tadi masih berkutat di situ. Anggaplah ini Ramadan yang bagi saya selalu saya beberapa tahun lalu Tirto pernah merilis laporan, saya jadi ingat laporan tentang limbah buka puasa. Itu orang kalau buka puasa itu kan gila-gilaan begitu. Dan ya karena
Iya itu, berarti kan masjid-masjidnya yang oke, mereka pakai kemasan apa, satu masjid mungkin takjilnya 50, berapa masjid di Indonesia, dan apa namanya, saya merasa menjadi rumit begitu, tagline berpuasa dengan segala macam pahala surgawinya begitu, tapi apa yang kira-kira menarik untuk kita lihat Mbak di dalam konteks ini, menjelang juga apalagi mungkin Lebaran besok misalnya, kita juga akan membayangkan itu adalah satu wahana manusia merayakan konsumerismenya begitu. Di Lebaran besok gitu. Tapi dari sikap ini kira-kira bagaimana Mbak Aris melihat kondisi seperti ini Mbak? Ramadan khususnya. Kalau balik ke Ramadan ya sebenarnya. Iya, itu krusial. Saya tarik lagi ke masing-masing pribadi kayak gitu kan. Ketika Ramadan kayak gitu, konteksnya kita membeli sesuatu atau masak sesuatu tanpa memikirkan prosesnya kayak gitu kan. Balik lagi tadi ya, perlunya kesadaran dari pribadi dulu kayak gitu kan. Ketika kita makanya dari tadi kita bahas bahwa kesadaran dari pribadi itu sangat penting kayak gitu kan. Ketika kita pribadi punya kesadaran kayak gitu kan, maka hal-hal yang kayak di masjid makanan sampai banyak sekali dan tak termakan. Kalau banyak termakan nggak masalah kayak gitu kan. Yang masalah ketika banyak dan terbuang jadi limbah kayak gitu kan. Atau ketika yang menyediakan makanan tidak punya kepedulian lingkungan, menyediakan makanan misalnya dengan wadah-wadah plastik seperti itu, plastik yang sekali pakai, atau tempat minumannya juga minuman gelas sekali pakai kayak gitu. Ketika balik lagi, ketika orang-orang yang menyediakan makanan itu punya kepekaan lingkungan, dia akan berupaya untuk menyediakan makanan, tetap menyediakan dengan jumlah yang terukur, dan wadah yang digunakan juga wadah yang peka gitu, misalnya gelas-gelas yang bisa pakai berulang, atau bungkus kuenya dari daun pisang, atau dari hal-hal yang seperti itu. Jadi ada kepedulian seperti itu. Jadi sebenarnya makanannya tidak jadi masalah kalau dia dihabiskan, dia tidak menjadi sampah. Kalau wadah-wadahnya adalah wadah-wadah yang baik, yang tidak menghasilkan sampah. Kepedulian kayak gitu yang makanya yang tadi kita bicarakan yang perlu dibangun, seperti termasuk juga ketika belanja masa Lebaran misalnya, karena sekarang lagi pandemi, walaupun mau ke mall takut gitu kan, jadi belanja atau mau ke pasar Tanah Abang takut gitu. karena takut pandemi, tapi belinya online kayak gitu kan, yaitu perlu balik lagi ke kesadaran masing-masing. Maka sangat memang betul sekali tadi Bu Musda bilang atau Mas Fauzan bilang, jadi kesadaran kuncinya itu emang kesadaran dari masing-masing kita, dari saya sendiri pribadi kayak gitu kan. Kalau punya kesadaran itu pasti sekaligus bisa memfilter kayak gitu. Misal mau belanja, aduh belanjanya apa? Baju kan masih ada ya, ngapain juga ya, nggak kemana-mana, ngapain juga, beli tas buat apa juga, beli sepatu buat apa juga, udah basi-basi banyak kayak gitu kan. Saya beli sepatu beberapa, baju, tas misalnya, tas second, jadi beli dari yang udah bekas dipakai orang. Terus kita mikir lagi kalau beli dari online, packingnya itu kan juga packing yang dari banyak sekali plastik yang diproduksi dari itu. Jadi ketika kita mau membelikan sesuatu, tindakan kita juga kita memikirkan lagi gitu kan, konsekuensi dari tindakan kita kayak gitu kan. Itu filter dari pribadi itu, atau filter dari komunal, filter dari kelompok gitu, itu yang membentuk perlindungan terhadap lingkungan kayak gitu, dari satu orang peka kayak gitu kan, sedikit-sedikit mengurangi kerusakan yang akan terjadi kayak gitu. Jadi kalau masing-masing orang satu dua atau kelompok kayak kelompok Mas Fauzan gitu, orang-orangnya peka lingkungan, dan dari kelompok-kelompoknya menularkan ke kelompok lain atau komunitas lain, itu sangat saya kira bisa ya bikin maksudnya tadi yang seperti Mas Ahmad tanyakan, misalnya di masjid banyak makanan, atau di jelang Lebaran kita mau belanja banyak, itu bisa dipikirkan ulang gitu bagi orang yang mau belanja, ketika kita punya kepekaan terhadap isu itu gitu, isu lingkungan. Kalau saya sedikit mau menanggapi Kak Ramadhani yang ya silakan Mbak Ari.
Gitu kan. Tadi kan Mas Fauzan juga udah ini ya, bisa misalnya apa mungkin di sana para pemudanya bisa membangun kecil-kecilan gitu tempat sampah, atau secara pribadi kita juga bisa mengumpulkan sejauh Kak Ramadhani, sejauh mana sih sampaikah beda kabupaten gitu, nggak ada ini kayaknya nggak ya, misalnya maling beda gang atau beda jalan. Jadi kan kita bisa bikin sendiri untuk kepentingan kita sendiri di rumah. Kita bikin misalnya sampah organik, sampah terpilah, sampah anorganik kayak gitu, kumpulin dulu misalnya langsung seminggu 2 kali kah, anterin ke tempat yang jauh yang ada TPS-nya, andai kita misalnya ini gitu kan, sampah terpilah itu gitu kan, itu sangat cukup membantu lingkungan gitu. Saya kira daripada harus berbuang atau bakar, kan bakar itu nggak bagus banget gitu kan, karena apa ini bakar gitu kan, misalnya plastik dan lain-lain dibakar, itu kan berarti melepas dari konten-konten itu sendiri ke alam kan, ke udara kayak gitu kan, ke lingkungan kayak gitu. Jadi baiknya tadi itu sediakan untuk diri pribadi aja atau untuk keluarga tempat simple kan, 2 tempat kayak gitu, yang udah dipilah plastik anorganik sama organik, terus buang 2 minggu sekali. Atau kalau misalnya ada tanah ataupun ada tanaman, bisa diolah lagi tuh sampah-sampah organiknya kayak gitu kan, bisa dibikin jadi kompos, bisa dibikin jadi pupuk cair, atau yang ujung-ujungnya jadi pupuk alami atau pupuk organik, seperti itu kan lebih bermanfaat juga. Bermanfaat pohonnya nggak perlu pakai, kalau ada tanamannya nggak perlu pakai hal-hal pupuk-pupuk yang kimia seperti itu kan. Jadi itu yang dimakan juga lebih sehat ya gitu. Jadi dampak dari hal-hal kecil ternyata banyak multinya ke hal-hal positif yang akan terjadi ya gitu. Itu aja, makasih. Ya, makasih Mbak Ria. Dari Mbak Ria tadi ada satu kata kunci yang menarik tentang kepekaan begitu, dan saya rasa dari kepekaan itu juga yang kalau dia berhasil membangun kepekaan gitu, tadi yang disinggung juga Ibu Musda tentang amal soleh gitu. Ya amal kan tindakan ya, sehingga bagi saya kesadaran atau kepekaan tanpa tindakan kemudian itu kurang koheren begitu, dan saya rasa itu yang menjadi garis besar dari banyak statement di siang sampai sore ini teman-teman. Nah di jam saya kurang 15 menit, jam 3 teman-teman semuanya. Saya ingin kira-kira memutar satu sesi ini ke Mas Hosan, Bunda Musda Mulia, dan mungkin Mbak Ari juga untuk sekedar memberi entah anjuran atau ajakan yang kira-kira menarik untuk kita kerjakan bersama-sama gitu, karena bagi saya penting untuk menjadikan forum ini juga mengajak mungkin teman-teman yang hadir memperbesar lingkungan kesadaran kita, dan mengajak paling tidak orang-orang yang di sekitar Zoom ini yang hadir, entah berapa puluh ribu ini yang hadir nih. Nah, saya ingin memulai dari Bu Musda dulu mungkin, apa yang bisa Bunda aturkan kepada kita semua. Mari Bunda. Terima kasih banyak. Jadi perbincangan sore hari ini itu mengingatkan kita lebih dalam lagi ya tentang memaknai puasa. Jangan sampai kita berpuasa tetapi kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena Nabi sendiri mengatakan ada berapa banyak di antara kalian berpuasa, tapi puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan apa-apa gitu. Karena kita tidak membuat spiritualitas kita itu semakin bertambah atau spiritualitas semakin kuat. Karena itu dalam konteks ini saya hanya ingin menggarisbawahi ya 2 hal. Yang pertama kepada pemerintah dulu nih. Saya selalu ingat ya dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, itu salah satunya itu bunyinya begini. Kalau kita bicara tentang apa sih tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi kalau kita mau membaca Al-Quran dengan baik ya, ini ayat ini selalu disampaikan selalu muncul lebih awal ketimbang ayat yang menyuruh kita untuk atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Nah itu kan selalu yang disampaikan oleh masyarakat kita ya, bahwa kamu harus taat kepada Allah, ya taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Ulil amri itu pemerintah. Nah, tetapi Mas Ahmad lucu loh ya, kalau dibaca ayatnya, ayat ini belakangan. Yang pertama itu adalah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jadi pemerintah itu dulu yang disuruh baik dulu. Kalau pemerintah nggak melaksanakan tugasnya,
masyarakat juga nggak wajib mematuhi pemerintah. Ini loh yang saya selalu bilang, dalam Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa ya. Jadi kita hanya boleh ya taat kepada pemerintah kalau pemerintah itu sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Tapi tadi kan kata Mas Fauzan, kalau bicara sama pemerintah, Mas Fauzan sebenarnya nggak cuma bilang begini. Sebenarnya kalau kita bicara sama pemerintah itu seperti bicara dengan tembok, kan nggak ada solusinya. Jadi seolah-olah nggak ada problem solving. Yang ada itu adalah problem maker gitu. Jadi percuma gitu kan. Jadi orang malas gitu. Nah sekarang pemerintah ini ngapain gitu? Sebagai orang yang diserahi amanah. Sebagai orang yang diserahi amanah, kalian jangan main-main ya, bahwa Anda itu harus melaksanakan amanah itu secara adil. Apa artinya secara adil? Ya artinya Anda melakukannya secara proporsional sesuai dengan amanah yang diberikan kepada Anda itu. Jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi sebenarnya ayat ini bukan hanya bicara tentang bagaimana menegakkan hukum, tetapi bagaimana menegakkan kebijakan. Ya, public policy, yang betul-betul public policy itu membawa kepada upaya menjaga lingkungan dengan baik. Kalau Anda tidak menegakkan melakukan hal-hal yang di mana Anda ikut serta membangun public policy, membangun kebijakan, membangun peraturan perundang-undangan yang mengarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan, Anda dianggap tidak amanah. Karena itu jangan main-main ya. Jadi pemerintah ini perlu selalu diingatkan bahwa tugas kalian itu adalah menjaga amanah ya. Amanah yang diberikan oleh rakyat kepada Anda. Bukan hanya amanah oleh rakyat, tapi juga amanah Anda sebagai manusia yang seperti saya katakan tadi, sebagai khalifah fil ard, sebagai orang yang beragama. Anda pasti mau kan dikatakan orang yang beragama. Karena itu ingat baik-baik bahwa agama mewajibkan kita untuk menjaga lingkungan semesta ini agar supaya itu dianggap sebagai diperlakukan sebagai bahagian dari ibadah kita kepada Allah. Jadi yang pertama ini saya berikan kepada pemerintah. Jadi ingatlah ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Maksudnya apa? Kalau di dalam terjemahan itu kan dikatakan jika kamu menegakkan hukum. Kalau bukan hanya itu bagi saya. Kalau kamu membuat sebuah kebijakan, ya, kebijakan publik perundang-undangan, pastikan bahwa perundang-undangan itu atau kebijakan publik itu berdampak pada upaya melestarikan lingkungan. Jadi bukan berdampak kepada pengerusakan lingkungan. Nah, itu penting ya. Nah, yang kedua, kita juga mesti harus adil kepada masyarakat sipil. Nah, kepada masyarakat sipil saya kira ayat-ayat yang bicara tentang pentingnya kita semua berpartisipasi, berkontribusi positif ya di dalam menjaga lingkungan. Itu kalau kita baca saja surah Wal Asr. Karena kita melihat dari waktu ke waktu bagaimana kita tidak menjaga lingkungan kita hancur ya, dan itu berdampak buruk pada kehidupan kita. Jadi Wal Asri, ya demi waktu. Bayangkan ya, Tuhan itu sampai bersumpah demi waktu segitu pentingnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ya, siapa itu? Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Nah, termasuklah orang-orang yang beramal soleh itu adalah orang-orang yang menjaga kelestarian lingkungannya, orang yang punya kepedulian, orang yang punya empati terhadap keamanan orang lain. Jadi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Masih ada lagi. Ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan juga orang-orang yang selalu aktif ya di dalam upaya-upaya memberikan peringatan, upaya-upaya mengedukasi. Karena itu marilah kita semua termasuk orang-orang yang dikatakan Tuhan itu ladzina amanu wa amilus sholihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, apa yang kita lakukan dengan Zoom ini Mas Ahmad itu adalah bagian dari kerja-kerja watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita berharap yang mudah-mudahan dengan Zoom meeting ini banyak orang yang tercerahkan dan juga pemerintah dapat mengambil satu langkah yang lebih baik lagi, yang lebih progres lagi untuk upaya-upaya pelestarian lingkungan. Saya kira itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang berugi seperti apa disampaikan dalam surah Wal Asr ini. Jangan sampai ya kita semua menjadi orang-orang yang dikatakan innal insana lafi khusr. Jangan sampai, karena itu kita
berdoa dan berharap, ya Allah, berilah kami petunjuk-Mu sehingga kami menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang menjaga ya amanah-Mu dan menjaga lingkungan ini, lingkungan yang Engkau anugerahkan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Berilah kami kekuatan, kesehatan, dan kebugaran untuk itu, dan konsistensi untuk itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bunda catatannya ya, seruan kepada pemerintah dan orang-orang sipil yang saya rasa menarik untuk kita catat. Selanjutnya saya ke Mas Fauzan atau ke Mbak Ari dulu? Mari. Siapa dulu? Mbak Ari. Iya. Mbak Ari atau Mas Fauzan? Mbak Ari dulu. Mari. Apa kira-kira yang penting untuk kita catat dan serukan kepada halayak ramai ini? Oke. Saya kembali lagi ke tadi ya, masing-masing pribadi sebagai tadi Bu Rita sudah sebutkan kita khalifah di bumi ya, sebagai manusia khalifah bumi. Jadi apapun peran apapun kita di bumi, misalnya saya sebagai penulis, apapun kita di bumi kita mesti memberikan peran atau kontribusi bagi kebaikan atau bagi perbaikan lingkungan hidup, bagi perbaikan alam ya. Misalnya saya sebagai penulis, sebagai wartawan, saya harus berkontribusi memberikan edukasi dan informasi terkait penyadaran lingkungan hidup gitu kan. Pemerintah atau penguasa yang berwenang membuat kebijakan, mesti bikin kebijakan yang peduli lingkungan hidup serius benar-benar gitu kan. Jangan cuma bikin nanti pelaksanaannya enggak kayak gitu kan. Penegakan hukumnya juga harus bagus. Itu pemerintah. Pengusaha juga sebagai manusia juga harus mempunyai kepekaan terhadap lingkungan sehingga mereka berusaha atau bikin produk atau semuanya mereka mempertimbangkan lingkungan sebagai unsur penting dalam bisnis mereka gitu kan. Begitu juga masyarakat sipil dan masyarakat semuanya NGO gitu dan masyarakat secara umum gitu kan. Jadi semua pribadi semua kita mesti sama-sama sesuai peran masing-masing. Ketika kita beraksi di bidang kita masing-masing, tetap mengetengahkan atau mengutamakan, mementingkan isu lingkungan ini gitu kan, dalam setiap nafas ya, dalam setiap aksi kita, dalam setiap tindakan kayak gitu kan, kepedulian lingkungan perlu ada, gitu kayaknya Mas. Terima kasih. Makasih banyak Mbak Aris. Tadi ada seruan yang banyak dan soal kepedulian kita terhadap lingkungan saya rasa. Mas Fauzan, bagaimana dengan panjenengan? Ya, kalau saya sendiri memang merasa isu lingkungan ini sangat penting ya. Pertama karena saya merasa belum jadi orang Islam yang kafah kalau belum bicara soal lingkungan. Dan ketika pertama kali tahu terkait dengan ternyata bahwa kita sedang berada di era yang sangat krisis, saya merasa bahwa ketika saya mulai berupaya ya, walaupun sedikit-sedikit, walaupun kecil-kecilan dan sangat terbatas untuk mengubah gaya hidup, saya merasa bahwa saya menjadi seorang mu'alaf ekologis ya, mu'alaf dalam pengertian bahwa tidak secara teologis, tapi mu'alaf dalam pengertian bahwa saya menemukan misi keagamaan yang betul-betul baru dan sangat penting gitu. Jadi saya merasa bahwa keberislaman saya punya makna gitu. Selama ini kan saya merasa bahwa jadi orang Islam itu ya rutinitas ya, sholat 5 waktu, ketika Ramadan berpuasa, kemudian pergi haji dan lain sebagainya, atau membaca Al-Quran. Ternyata bahwa saya merasa bahwa menjadi Muslim sekarang itu ya berarti menjadi seorang Muslim di era ini ya, krisis lingkungan ya, kiamat lingkungan gitu. Dan saya sangat kenapa saya bilang bahwa saya merasa seperti seorang mu'alaf lingkungan, karena saya baru mengetahui setelah sekian lama belajar soal hadis, saya baru tahu bahwa ada satu hadis yang bicara bahwa Nabi Muhammad mengatakan seandainya di depan kita itu sudah akan kiamat, tapi kita masih memegang satu benih tanaman, maka segeralah menanam gitu. Jadi saya sedikit seperti ini ya, seperti petir. Wah, bayangkan bahwa apa yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebelum kiamat kalau memegang benih langsung tanam gitu.
Artinya Nabi Muhammad tidak mengatakan perintah yang lain. Ketika di akhir zaman, Nabi Muhammad tidak menyuruh semua orang berbondong-bondong bikin masjid yang mewah. Nabi Muhammad tidak menyuruh orang Islam di akhir zaman itu berbondong-bondong berpakaian yang sebagai fashion muslimah. Ternyata nggak seperti itu. Tidak harus tampil Islami secara simbol, tetapi yang Nabi Muhammad suruh ketika mau detik-detik akan kiamat adalah menanam. Nah, hadis ini membuat saya tuh berpikir keras bahwa ternyata ini Islam ini begitu visioner melihat bahwa krisis lingkungan itu akan ada gitu. Dan makna lain dari krisis lingkungan ya kiamat gitu. Artinya memang ini ada hubungan, umat Islam disuruh menjadi khalifah, dan betul saya tadi ingat bahwa manusia itu sangat sombong karena ketika Allah ingin menyerahkan tampuk pengelolaan dunia kepada ciptaannya, ada malaikat, ada banyak sekali ciptaan Allah, yang berani mengatakan bahwa saya siap itu cuma manusia. Bahkan malaikat pun tidak sanggup mengambil tanggung jawab itu. Nah, ternyata setelah kita mengambil tanggung jawab itu, ternyata kita malah merusaknya gitu. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang melarang kita untuk berbuat ketidakadilan gitu. Dan kalau bicara konsumsi itu surat Al-Ma'un yang juga kami anggap sangat signifikan ya, melarang sama sekali merampas makanan dari orang-orang yang termarginalkan. Itu sangat jelas sekali di surat Al-Ma'un bahwa artinya itu kan sebetulnya konteks kita sekarang adalah jangan merampas makanan dari orang lain gitu. Dan yang terakhir bahwa saya tahu bahwa Nabi Muhammad sepanjang hidupnya adalah orang yang tidak pernah mengkonsumsi makanan impor. Ya, walaupun pada waktu itu perdagangan lintas benua udah biasa gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengkonsumsi makanan impor. Nabi Muhammad bahkan sangat jarang makan daging, dia mengkonsumsi kacang-kacangan, dan juga ketika Nabi Muhammad membuat masjid di Madinah, Nabi Muhammad tidak menyuruh semua orang menjadi pedagang, tidak menyuruh semua orang menjadi semacam makelar ya, jenis pekerjaan-pekerjaan yang lazim. Tapi Nabi Muhammad juga menyediakan lahan pertanian untuk orang-orang yang datang. Dan bahkan di masjid pertama di Madinah, Nabi Muhammad membuat satu tempat yang khusus untuk ada ruang terbuka hijau. Nah, saya kira teladan-teladan itu yang jarang sekali kami sebagai orang Islam itu memahami gitu kan. Padahal Nabi Muhammad sudah mencontohkan. Nah, ternyata akarnya tadi bahwa pendidikan Islam kita memang tidak sama sekali membuka cerita itu. Cerita soal Islam selalu cerita soal penaklukan, soal harta benda, dan lain sebagainya, tapi tidak ada cerita tentang menyelamatkan. Soal perang itu paling banyak. Bahkan perang itu dieluk-elukan sebagai simbol kedikdayaan Islam. Padahal Nabi Muhammad ketika membangun masjid, dia betul-betul sangat memperhatikan banyak tempat. Ada konsep harem, ada konsep konsep menyediakan tempat air untuk unta dan sebagainya. Dan semua nabi adalah seorang pegiat lingkungan, karena hampir semua nabi menjadi penggembala kan. Ini sebetulnya praktek-praktek itu. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Kalau konteks kita sekarang ya berarti dia bisa memahami lingkungan. Nabi Adam juga ketika pertama kali diciptakan juga langsung harus dituntut untuk memahami pemahaman dari dunia baru yang dia tempati. Artinya ini ilustrasi-ilustrasi keagamaan. Mungkin ada yang irasional, tapi bagi saya juga penting untuk menjadi bekal. Bagi kita orang Islam lah. Masa umat Muslim di Indonesia itu sangat banyak, terus masa kita kontribusi kita terhadap lingkungan tidak ada. Jadi terima kasih Mbak Ari, Bu Prof, dan Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Fauzan. Saya rasa menarik tadi catatan-catatan akhir dari Mas Fauzan bagaimana praktik kehidupan Nabi Muhammad yang mungkin jarang di mimbar saya rasa dibicarakan, dan bagaimana justru penting tuh Mas Ahmad buat khotbah Jumat tuh nanti dibagiin penting ini. Minta juga nanti ke Mas Fauzan, minta dong khotbahnya nanti bagiin ke panitia-panitia masjid. Penting itu Bu.
Biar orang-orang bikin takjilan hati-hati. Betul, Bu. Betul. Sepakat. Iya, betul. Sepakat saya. Nggak muncul-muncul, kita bikinin khotbah. Nanti aku juga nulis khotbah deh. Nanti jangan terus dari distribusikan gitu ya. Gitu kan. Jadi ditulis oleh anonim. Ghostwriter. Kita bikinin khotbah, Maria. Ya, makasih banyak Bunda. Jadi saya rasa menarik untuk kita lihat juga bahwa dahulu kala orang sudah sangat ekologis gitu. Kenapa hari ini justru makin terlihat kerusakan alam yang malah justru peradabannya mundur hari-hari ini gitu. Dan saya rasa tadi saya ingat cerita Mas Fauzan ketika menggunakan sampo gitu. Saya jadi ingat juga ceritanya adik kecil dari Swedia yang tadi gitu. Nah, dia dulu waktu di depan gedung parlemen Swedia kan dia juga menggunakan kaos yang gambarnya pesawat tercoret gitu, dan dia merasa naik pesawat itu juga menyebabkan emisi yang banyak gitu. Saya ke benua-benua itu nggak usah pakai pesawat gitu. Saya rasa tindakan dia juga hari-hari ini menjadi simbol perlawanan yang menarik untuk kita lihat gitu. Dia anak kecil yang mungkin dahulu tidak dilihat orang-orang dewasa, dan bagi anak kecil itu menarik ketika dia akan ngomong di depan banyak pejabat-pejabat dunia. Dia bilang ya, besok itu kalau lingkungannya rusak saya besok itu tumbuh di hari esok gitu. Tidak mungkin saya matinya di hari esok dan tidak perlu menunggu besok, saya menunggu dewasa lalu beraksi karena saya sekarang besok tumbuh dan masa saya diwariskan kerusakan lingkungan. Dan menarik juga dari Greta Thunberg itu saya rasa menjadi seruan bareng kita di sini juga, dan beberapa hal saya rasa tidak kurang tadi Bunda Musda Mulia dan Mas Fauzan, dan saya rasa dielaborasi oleh Mbak Ari, bagaimana sebetulnya struktur kehidupan kita sangat bergantung pada alam. Alam rusak, kita juga yang bagian daripada alam ikutan rusak begitu. Sehingga itu yang kemungkinan besar orang lupa sadari, lupa punya kepekaan dan berpikir bahwa kalau buang sampah alamnya dirusak. Padahal ketika dia buang sampah, dia sedang merusak dirinya sendiri. Saya rasa itu teman-teman, tidak ada kesimpulan seperti kuliah-kuliah pada umumnya. Gitu. Silakan setelah ini mengambil tindakan gitu. Saya rasa tidak ada gunanya menuntut pengetahuan tanpa bertindak begitu, guys. Ya, terima kasih semuanya. Saya sangat bersyukur ada hadir di sesi ini, bertemu dengan Mbak Ari, bertemu Bunda Musda Mulia lagi, dan ketemu Mas Fauzan pada khususnya. Saya sangat bersyukur, dan ini ada sertifikat linknya dari panitia. Silakan kalau teman-teman membutuhkan sertifikat. Sesi terakhir ini mungkin panitia akan berfoto begitu. Saya tidak tahu siapa yang akan memandu foto berjamaah ini, dan sebagai ibadah rutin ya, berfoto sebelum sesi selesai. Iya, siapa nih ya kakak panitia? Dan saya Kak Ahmad. Oke, boleh. Boleh membuka videonya ya. Oke, siap Kak Kanda. Terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih Mbak Ari, terima kasih Mas Fauzan, terima kasih Mas Ahmad. Semua peserta diskusi ini, mudah-mudahan kita selalu sehat ya semuanya. Amin. Terima kasih banyak. Ya Mas Ari, terima kasih Mas Ari. Mbak Ari, makasih banyak. Terima kasih juga atas. Makasih banyak. IJ. Mas Fauzan, nanti kita kontak-kontak lagi. Siap, Mbak. Atur nuwun semuanya. Terima kasih. Saya kasih ke siapa ini? Ya, makasih banyak Mbak Ari. Mas Fauzan, sampai ketemu di Jogja kita ya. Ya, Bunda, makasih. Saya juga nyuwun. Makasih Mbak Ari, Mbak. Makasih. Salam sehat. Makasih, saya juga pamit. Panitia tolong rekamannya belum ditutup. Mbak Maria, Mas Fauzan, terima kasih banyak. Terima kasih. Rekamannya jangan lupa dimatikan loh ya. Ya. YouTube-nya. Makasih banyak.